teman-teman semua. Selamat malam juga Mas Denny. Apa kabar Mas? Baik-baik, Sehat ya? sehat. Sehat. Oke, Sekarang sehat di mana nih walafiat. posisinya? Sekarang di Surabaya kah atau? Ya, di Surabaya, Oke, di stay-nya Surabaya. Surabaya. Oke. Jelas ya suara ya? Aman jelas. Aman, Audio oke. aman, visualnya juga aman. Aman semua. Oke, teman-teman, seperti apa yang udah dijanjikan via Instagram-nya Widya Analitik, malam hari ini kita bakal belajar langsung dari seorang business owner dan juga seorang sociopreneur bernama Mas Denny Ping. Aku panggilnya apa sih? Denny aja, Mas Denny, itu aja. Mas Denny. Oke, Iya, biar makin Jawa gitu ya. iya. Salam kenal Mas Denny, aku Dita. Salam kenal. Siap Ya, Kak dari Dita. bisnis development-nya Widya Analitik. Ya, Dan malam hari ini aku bakal bantu untuk nge-host, acara talk show Widya Analitik malam hari ini. Dan aku juga mau menyapa teman-teman yang udah pada join di live Instagram-nya Widya Analitik. Halo, selamat malam, selamat bergabung. Untuk teman-teman yang udah pada join via Zoom juga selamat malam, selamat bergabung. Kita langsung mulai aja. Talk show ini mau ngomongin tentang apa sih? Malam hari ini Mas Denny bakalan ngasih tahu ke kita gimana caranya menjaga bisnis di masa pandemi. Karena kita tahu udah hampir 2 tahun ya Mas Denny. iya. 2020 sampai 2021 ini udah. Mhm. Betul, Ini udah mau akhir tahun juga nggak berasa. Jadi kalau betul, kita melewati tahun ini berarti tandanya sudah hampir 2 tahun kita melewati betul. pandemi. Dan pastinya teman-teman di sini pengen tahu gimana caranya sih menjaga bisnis supaya tetap stabil, supaya tetap bisa berjalan dengan smooth, langsung dari business owner dan juga dari sociopreneur, yaitu Mas Denny. Kita langsung mulai aja Oke, nih, boleh di next slide-nya? Oke, who we are. Kita pertama-tama mau perkenalan dulu, siapa sih Widya Analitik? Tentunya kita adalah sebuah startup ya, teman-teman di sini, startup teknologi yang tentunya bergerak di bidang big data analitik dan juga AI, atau artificial intelligence. Dan kita punya satu produk bernama Toba AI, itu adalah social media analitik, dan di dalamnya, terdapat sebuah cek brand dan juga cek trend. Cek brand itu adalah Instagram Analytics, kalau cek trend itu adalah keyword monitoring sendiri. Kemudian kita juga tentunya punya produk Big Data Analytics, di mana di dalamnya ada data management system dan juga one stop data service. Dan seperti apa yang tadi udah dibilang, kita juga artificial intelligence, di mana kita adalah recommendation system algorithm juga. Oke, mungkin boleh di next. Apakah internetku bermasalah nggak ya? Suaraku aman kan oke, ya? lancar, lancar Kak Dita. Aman-aman. Aman. Oke, siap. Lanjut, apa sih service kita? Service kita adalah tentunya one stop data service, yang mana di dalamnya seperti one stop data service pada umumnya, kita ada data crawling, ada data cleansing, data analytic, data labeling, data visualization, dan Twitter monitoring. And then next, oke, mau menyapa teman-teman yang pada di kolom chat. Halo, selamat malam juga yang baru pada join. Selamat malam, Halo, selamat bergabung di talk show selamat Widya Analitik. bergabung. Ya, Mas Denny mungkin mau menyapa dulu nih. Mungkin Iya, di sini banyak eee, fans Mas Denny. ada teman juga, ada C. Maria juga. Halo. Halo Wanli juga, banyak nih. Wah, banyak banget nih Iya, fans-fansnya Ko Denny. Aku kok jadi ini ya, jadi apa namanya, auto manggilnya Ko Denny. auto ya? Oh, karena di Oke. komen tadi ada yang tulisannya, "Halo, Ko Aping," gitu. Oh Mungkin itu iya, panggilan. panggilannya banyak, nama Nah, samaran gitu. oke, kita lanjutkan. Kita punya value tentunya, punya misi, kita pengen menjadi Mhm, sebuah startup data analitik tentunya yang bisa membuild social modeling system untuk masyarakat yang jauh lebih baik ke depannya. Karena kita tahu ya Mas Denny, semua sekarang berbasis digital. betul, Betul, semua apalagi Mas serba Denny. digital. Iya, apalagi Mas Denny selaku business owner pasti tahulah sekarang semuanya serba digital. Betul, betul. Well, next. Mungkin boleh di next slide-nya. Oke, peraturannya seperti biasa teman-teman di sini, yang pastinya teman-teman di sini wajib sopan selama talk show berlangsung.
webcam nanti harap dimatikan aja selama speaker sedang menyampaikan materi, dan nanti mikrofon juga wajib dimatikan. Boleh dinyalakan ketika nanti mungkin moderator atau host ataupun Mas Denny di sini mempersilahkan ketika Q&A mungkin ya nanti Ya. berlangsung. Jadi boleh mic-nya dimatikan dulu dan kameranya juga dimatikan dulu. Kemudian semua peserta nanti bisa mengikuti Q&A dengan menaruh pertanyaan atau mengajukan pertanyaan di kolom chat di Zoom ataupun di live Instagram nanti seperti biasa. Formatnya juga seperti biasa nih teman-teman, nama, asal daerahnya mana, kemudian pertanyaannya baru setelah itu ya. Terus nanti e-sertifikat akan dibagikan seperti biasa di sesi terakhir setelah Q&A, nanti kita akan kasih link feedback untuk mengisi feedback dan juga e-sertifikatnya. Jadi nanti teman-teman hanya disarankan mengisi link feedbacknya satu kali aja, nggak usah berkali-kali, satu kali aja ya teman-teman, dan nanti teman-teman akan langsung mendapatkan e-sertifikatnya gitu. Well, kita langsung mulai aja talk show malam hari ini. Boleh, next. Oke, siapa sih sebenarnya pembicara kita malam hari ini? Wah, banyak banget nih infonya, dan yang paling penting nanti di akhir Mas Denny akan memberikan giveaway. Jadi teman-teman di sini harap stay sampai akhir talk show berlangsung ya, karena nanti akan ada giveaway. Caranya gimana? Teman-teman silakan posting screenshotan acara malam hari ini di screenshot. Silakan boleh di opening ya, boleh nanti selama Mas Denny memberikan Materi. materi boleh Ya. banget. Ataupun nanti di akhir-akhir ketika Q&A juga boleh. Pokoknya di screenshot terus diposting di Instagram Story, dan jangan lupa mention @dennyping dan juga @widya.analytics gitu. Nah, untuk ikut kuis via Kahoot, pastikan mengisi username Instagram di form feedback yang sudah disediakan. Kemudian untuk persiapan sebelum Kahoot kuis, ada saldo OVO. Jadi nanti siapkan perangkat ekstra smartphone dan juga laptop teman-teman. Terus pastikan juga jaringannya stabil. Jangan sampai jaringannya terputus-putus seperti hubungan ya. Oke, nanti pertanyaan dari materi malam hari ini dimulai di jam sekitar 20.30 waktu Indonesia Barat, dan cara bermainnya akan dijelaskan sebelum kuisnya nanti diberikan. Oke, kita langsung next. Nanti aku juga dengar-dengar kayaknya nanti Mas Denny bakalan ngasih beberapa giveaway ya selain yang tadi. Betul. Betul. Nanti kita kasih. Biar semangat ya kan, sambil dengerin ya kan. Tuh. Biar ada pemantik gitu ya Mas Denny ya. Betul. Benar banget. Oke, kita langsung perkenalan. Ini dia Instagram ataupun sosial media narasumber kita malam hari ini. Ada @dennyping, bisa langsung di follow. Mungkin di sini yang sudah fansnya sudah langsung follow. Nah, saya juga boleh memperkenalkan Instagram saya. Teman-teman bisa juga follow di @tias.pradita. Siapa sih Mas Denny ini? Wah, ini udah disampaikan di sini ya. Mas Denny itu adalah founder dari baksoastronot.id. Aduh, aku kalau dengar kata bakso tuh langsung lapar ya, Mas. Iya, tenang, nanti aku bungkusin. Saya kirim nanti. Oke, hostnya banyak banget, Mas, nggak cuma bakso. Ya, ada beberapa. Nanti kita cerita di sini. Kupas tuntas. Nah, nggak cuma bakso astronot nih, aku punya beberapa bocoran yang mungkin di sini sudah fans Mas Denny pasti sudah hafal. Tapi kalau yang belum, ini aku kasih bocoran. Ada Good People. Good People itu sebenarnya social community gitu nggak sih, Mas? Atau activity? Non-profit organization. Oke, non-profit organization. Jadi Good People ini awalnya sih ya dari itu aja, kita donasi dari pribadi ya kan, terus kok tiba-tiba banyak banget yang juga mau jadi donatur. Oke, kita bikin yayasan Good People itu. Jadinya jadi kumpulan orang-orang baik yang nggak hanya nyumbang materi tapi tenaga, doa, waktu dan lain-lain juga gitu. Nanti dari sini siapa tahu yang mau join juga bisa. Wow, itu tadi teman-teman di sini ya. Jadi berkah dan juga berkat banyak dibagikan lewat Good People ya.
betul, Betul. betul, Terus ada juga goodautolab.id. Nah, ini tuh adalah professional car wash dan juga detailing. Benar nggak sih, Mas? betul, betul. Oke. Nanti confirm ya, aku sebutin terus nanti di-confirm. Ya, mhm, Ada goodmeals.id, ini tuh adalah jasa desinfektan dan juga cleaning, dan ini adalah the biggest in Indonesia karena go 60 city in Indonesia. Is that iya, right? ada 61 kota totalnya di Wah, Indonesia. 61 ya? Iya, udah 61. Oke, dikoreksi 61, tadi aku bilang 60 ya teman-teman. Ya, nambah satu terakhir. Ada Gimana tuh? tambahan satu. Boleh tahu, satu? Yang satu di Berau, yang terakhir. Kota Berau, Berau, oke. Kalimantan. Ya, di Kalimantan. Ya, Mungkin teman-teman di sini ada yang dari Kalimantan, langsung tulis di kolom chat-nya tuh, "Aku dari Kalimantan, Kak," gitu. Oke, ada juga bisnisnya nih namanya staygood.idn. Ini adalah hampers kue di Surabaya, benar Mas? ya betul. Kue, tentang Betul. kue gitu. Yang suka pastry-pastry, kue-kue, cake-cake, nah ini langsung dicari boleh di Instagram, namanya staygood.idn. Terus ada goodshoescare.id, ini jasa cuci sepatu dan menggunakan teknologi ultrasonic ocean care, benar Mas? Betul. Apa sih yang Itu, spesial nanti bakal dikulik lebih mmm, dalam lagi? ya, dari cuci sepatu ini saya belajar itu dari hobi sih. Saya kan hobi Oh, sepatu, terus aku kok, oke. sayang kalau cuci di tempat lain gitu kan. Akhirnya iseng-iseng belajar cuci, akhirnya buka bisnis juga, seperti itu. Jadi, Wow, nggak usah menyalahin diri kita kalau kita iseng aja ya kan, siapa tahu bisa jadi bisnis, jadi seperti itu. betul. Semua asalnya dari hal yang paling terdekat, dari hobi kalau bisa ya, dari hal Betul, yang dari hobi. suka. Karena kan pekerjaan paling enak itu kan sesuai passion, ya kan. Betul, Passion-nya nih, contohnya passion-nya, apa namanya, senang sepatu, ngapain, jual beli sepatu bisa, bisnis cuci sepatu bisa, jual beli sepatu bekas juga bisa, kan peluangnya banyak sebenarnya. Dan betul. banyak orang yang belum berpikir, "Oh, iya ya, ternyata sepatu bekas itu bisa dijual belikan," gitu kan. Siapa tahu, kita dapat sepatu bekas, terus kita belajar cuci sepatu ya kan, jadi buka aja bisnis cuci sepatu juga, jadi bisa 2 pekerjaan udah. Jadi Betul, seperti itu. gitu. Tadi benar kata Mas Denny, pekerjaan paling enak adalah passion ataupun hobi Betul. yang dibayar, gitu tuh Iya, teman-teman. Oke, betul. kita lanjutin lagi. Setelah ada goodshoescare.id, ada tadi yang udah disebutin di awal, baksoastronaut.id. Mhm. Ini the biggest bakso in East Java. Aku sebetulnya ke Surabaya tuh baru beberapa kali, Mas. Jadi nanti kalau aku ke Surabaya, boleh aku mampir-mampir ya ke Bakso Astronot. Iya, boleh. Kak Dita dari mana Oke, nih? aku sekarang stay di Jogja, tapi kalau Oh, asli bukan Jogja. Jogja. Iya, iya, deket nih Semarang ada bakso, baru opening kemarin. Oh iya, di Semarang ada? Iya, Semarang ada. Wah, tinggal ke Dekat Semarang aja ya stadion udah. apa kemarin? Nama jalannya lupa aku. Ki Mangunsukoro kayaknya. Boleh nanti di-searching, pokoknya di Iya, map udah ada ya, Bakso ada Astronot. ada semua. Oke, mantap. Oke, Iya, yang terakhir nih, aku punya satu, mhm, info lagi, bisnisnya ada satu lagi, ada Seven Chrome Clothing, bener nggak? iya, itu bisnis tentang Betul. baju. Oke. Jadi, nanti kita cerita banyak tentang baju nanti. Nanti Bagus juga. dikulik lebih banyak lagi Iya, dari semua betul. bisnis yang udah kita sebutin di sini, Iya karena betul, di Kirimun. heeh, di sini juga udah dijelasin tuh IG-nya udah terpampang nyata di slide yang sudah di-share ke teman-teman di sini, jadi Mhm. bisa langsung sambil diketik, sambil difoto, di-screenshot juga boleh, nanti bisa di-follow-follow dan tanya-tanya infonya. Nah, malam hari ini kita langsung dengerin, gimana sih caranya bisnis dari, Mas Denny selaku business owner dan juga sociopreneur bisa bertahan selama masa pandemi. Monggo Mas Oke, Denny. saya perkenalkan ya, Ya, nama saya Denny, ya saya agak flashback dikit ke belakang ya, sebelum monggo. kita bahas Boleh. tentang 2020. Ya, saya lahir di Surabaya, ya kan. Jadi dari lahir ini saya juga berasal dari, keluarga yang kurang mampu juga, gitu kan. Makanya, kenapa saya harus survive, harus SD pun, saya juga harus, apa namanya, ngelihat teman-teman punya mainan yang bagus, punya waktu itu Nintendo sih, zamannya Nintendo. Saya lihat, kok asik ya punya Nintendo," gitu. Terus aku pengen gitu, aku minta pun ya minta ke siapa gitu kan, karena kan, eee, kita sharing ya, jangan sedih juga kalau kita, eee, apa, dari keluarga broken home, ya kan, kita nggak punya papa mama, jangan sedih karena, nggak selalu berkat apa, kesedihan itu terus-menerus gitu kan.
karena kedepannya bisa menjadi berkat juga. Karena apa? Kita bisa survive jadinya, kita nggak manja gitu. Terus saya kan, eee, nggak ada papa mama juga kan, maksudnya, ada tapi, udah pergi kanan kiri gitu kan. Jadi, saya belajar gimana caranya bisa survive gitu. Ya udah dari SD saya belajar cari duit dengan cara jadi loper koran gitu. Mungkin, ada beberapa yang tahu di sini ya, masa kecil ada teman SD juga di sini. Nah, saya belajar dari duit juga, apa namanya, melihat, oh iya ya ternyata dari ngumpulin duit itu, apa namanya, bisa buat apa, beli sepeda buat ke sekolah gitu kan. Oke, kita lanjut ke SMP. Ke SMP juga, saya sekolahnya bukan di sekolah yang, swasta gitu kan, yang bagus, tapi saya yang penting bisa bersekolah dulu gitu kan. Saya akhirnya masuk SMP Negeri 6, akhirnya masuk sekolah favorit juga, lumayan favorit di Surabaya. Akhirnya kita SMA, saya sekolah di, Sanaknes, itu dibantu biaya juga sama salah satu anggota keluarga gitu. Di sana saya juga survive, gimana ya caranya, eee, sekolah kok enak diantar mobil, ada yang diantar motor, sedangkan saya harus nunut temen sih, untung temen saya baik-baik gitu kan. Akhirnya ada yang, nunuti saya, apa, ke sekolah gitu. Sampai sana saya pengen kuliah, saya nggak bisa kuliah karena terhalang keuangan gitu kan. Akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa nggak kuliah aku langsung kerja gitu. Nah, saya kan tadi bilang kalau pekerjaan yang bagus itu yang sesuai dengan hobi ya kan, hobi yang dibayar enak kan, tapi nggak semuanya itu berjalan sesuai rencana kita. Contoh, hobi yang dibayar kalau kita kerja sesuai hobi, terus-terus okelah kalau kita punya modal nggak apa-apa, tapi kan saya belum punya modal waktu itu, saya harus kerja ikut orang kan juga. Dari ikut orang, saya ditawari kerja di toko kain, aku waktu itu inget, dijanjiin kepala gudang, ternyata sampai sana jadi tukang angkat-angkat nih, kuli panggul. Aku masalahin enggak gitu kan, namanya orang kerja ya pasti capek, susah gitu, nggak ada kerjaan yang gampang. Ya kan? Kalau kita punya pekerjaan yang gampang dan hasilnya besar, kita harus bersyukur, gitu kan. Oke, kita kerjanya capek, berat, kita juga harus bersyukur, gitu kan. Namanya dari kita bersyukur, pasti rezeki itu akan datang. Aku percaya itu sih. Terus dari sana, saya belajar untuk, apa namanya, survive ya kan, pelan-pelan, saya sering gagal sih waktu itu, kerja, terus gagal, buka usaha sendiri gagal, terus saya bilang, "Aduh kok gagal terus nih?" Aku bilang sama temenku, "Loh, kamu ini tenang aja, kamu punya 10 kesempatan gitu. Anggap aja kamu, kehilangan 9 kesempatanmu. Kamu nyoba sekali lagi usaha, kamu pasti berhasil," gitu kan. Oh, iya ya, siapa tahu bisa seperti itu. Jadi sebenarnya jangan berpikir, "Aduh gagal itu nggak enak," memang nggak enak gitu kan. Tapi habiskan jatah gagalmu, kesuksesanmu pasti menanti di depan, itu sih kalau dari saya. Tapi beneran akhirnya aku nyoba terus usaha A, B, C, D, aku coba dan ternyata oke ada jalan pelan-pelan. Saya waktu itu inget jualan kartu perdana handphone, kulaknya di WTC ya kan, kulaknya 25.000 jualnya bisa 100.000 oke lumayan, dulu zamannya BlackBerry sih, yang tahu BlackBerry dulu. Kan asik gitu ya, bisa Iya, jualan online via itu. Ngumpulin benar. pelan-pelan modal, oke terkumpul, buka toko handphone, dari 3 handphone akhirnya jadi 25 handphone, dimalingin dari atas, dibobol. Aduh, aku mikir, "Aduh, kok sial lagi ya aku kerja ini, kok ada aja," gitu loh. Oke, nggak apa-apa. Akhirnya dari sana aku bekerja lagi, ngerja ikut orang lagi di toko kosmetik, saya inget. Ternyata saya kerja di toko kosmetik, saya akhirnya bisa membuka bisnis sendiri juga, toko kosmetik itu, kecil gitu kan, di kampung gitu. Akhirnya dari sana aku mikir, "Waduh salah langkah aku." Salah langkahnya apa? Tempat yang aku pilih itu ternyata kurang bagus, kurang strategis gitu kan. Nah, akhirnya dari sana aku agak down nih. Terus saya waktu itu pakai satu orang, yang jaga gitu kan. Saya sering konsultasi sama dia, terus, agak down, agak stres, dia ngomong, eee, "Pak, gaji saya 3 bulan belum dibayar." Waduh, aku mikir, aku cuma punya satu motor Mio waktu itu. Terus saya bilang, "Oh, ya udah gini aja, mulai besok kamu cari kerja di tempat lain, terus apa namanya, aku mau jual motor Mio-ku buat gaji kamu," aku bilang gitu. Akhirnya dia bilang, "Enggak Pak, saya kerja tetap di sini aja, Bapaknya tetap berusaha aja, cari jalan supaya toko ini rame." Wih, aku langsung, "Ih gila sih ini support system," gitu loh. Dan Iya, iya. bahkan, eee, orang itu sampai sekarang kerja ikut saya, ada.
sampai sekarang Udah masih 12 tahun, betul, ikut 12 saya. tahun ya, Mas Denny? Iya, jadi, Wow. bekerja itu, ya apa ya, loyalitasnya tuh, wah saya salut sih memang. Loyalitasnya besar gitu. Akhirnya kan mendorong kita untuk semakin semangat kan. Nah dari Iya, sini aku belajar juga circle positif itu bisa membuat kita itu berpikir selalu positif dan ada jalan di sana. Contoh kalau aku deket nih sama teman-teman, aku ya banyak teman gitu kan. Dari teman yang suka main game, ada aku tetap bergaul dengan mereka gitu kan. Saya nggak pilih-pilih ya, semua bergaul. Ada teman yang memang sukanya nyangkro gitu, terus ada juga, ya saya juga bergaul gitu kan. Cuma di sela-selanya itu saya selalu ngomong, "Ayo, ini loh ada kerjaan ini." Sampai saya pernah ditegur nih sama teman saya, "Wis lah kalau kamu ngomong kerjaan, wis nggak usah ngumpul di sini," gitu kan. "Soalnya aku pengen mmm, seneng-seneng di sini, wis capek seharian kerja," dia bilang gitu. Ya aduh kok gini, menyakitkan sih, tapi aku merasa, enggak, aku mau mengasihi mereka, aku mau memang, ya udah kita temen gitu loh, nggak apa-apa. Sampai bener-bener dia, suatu saat ngomong sama aku, "Iya, ternyata hidup kayak gini terus nggak bisa," gitu. Akhirnya pelan-pelan saya, bukain kayak apa namanya, ide gitu loh, "Oh ini loh, kamu suka apa? Aku suka tentang mebel gini gini gini." "Oh ya, gini gini." Akhirnya dia mulai pelan-pelan jualan mebel, seperti itu, kayak ke tukang kayu, apa, jadi ada jalan di sana. Jadi ide itu mahal, akan jadi murah kalau kita nggak eksekusi. Aku merasa, oke. aku selalu mengeksekusi gitu loh. Akhirnya setelah terlalu banyak eksekusi jadinya aku bingung yang mana dulunya. Aku sempet, sering eksekusi, bingung mana yang mau dikerjakan gitu kan. Dan ternyata ada Iya, kuncinya nantinya. Boleh kita mengerjakan banyak, tapi ada kuncinya. Yang penting satu, yang penting kita punya tim di sana. Kerjaan A nih harus ada timnya juga, kerjaan B ada timnya. Jadi kita nggak usah bingung buat ngurusin yang A sampai terlalu dalam gitu kan, B terlalu dalam gitu kan. Yang penting ada tim, tim yang laporan ke kita. Jadi seperti itu. Gimana caranya menge-handle banyak pekerjaan, seperti itu. Jadi, untuk awalnya sih, kita flashback-nya seperti itu ya. Jadi penolakan itu wajar. Kayak contoh aku marketing dulu kan, aku nyales gitu kan, ditolak dari pintu A, pintu B, itu wajar beneran. Mungkin, mmm, orang bekerja itu dari pengalaman ya, dari iya, pengalaman kalau semakin banyak pengalaman, itu wah ini terlatih gitu kan, soalnya banyak sakit apa, terlalu banyak disakiti gitu kan mungkin ya. Banyak disakiti jadi mentalku udah, wah wis ditolak wis biasa gitu. iya. Beda kalau ditolak cewek ya, mungkin masih sakit hati, kalau ditolak sama customer kan Beda masih bagian iya, sakitnya beda ya, Mas, ya? beda, dibaginya kayak gini, sakitnya sini. Jadi seperti itu. Oke, oke, Nah oke. akhirnya, Semuanya mmm berawal dari pengalaman ya? betul, karena gini, kita nggak usah jadi gini, kalau kita kerja memikirkan Mhm. hasil, percaya dapatnya apa? Kecewa karena, "Loh, kok nggak sesuai sih gajinya tadi, padahal katanya segini." Nah, kita kan mikirkan hasil kan, tapi kalau kita memikirkan proses, percaya pasti beda. Kalau kita mikirkan proses, "Oke, hasilku nggak seberapa, tapi yang penting aku pernah menjalani bisnis ini," gitu. "Pengalamannya seperti ini. Oh, kalau aku gagal, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau aku mencoba, pasti akan menjadi lebih baik lagi. Karena aku pernah gagal di bisnis Iya, ini." Nah, seperti itu. Yang penting itu kita apa? Memulai mhm, ditambah dengan proses, pasti akan ada hasil, seperti itu. oke, Walaupun kecil pun pasti ada hasil. Makanya dari pekerjaan, yang aku jalani ini semua kebetulan ya, iya, semuanya dengan modal sangat minim, tapi dengan hasil pun ya bertahap proses, nggak langsung, wah nggak langsung langsung jadi besar gitu. Karena aku setia dengan hasil kecil, karena aku merasa keuntungan 5.000, 10.000, 20.000 itu tetap hasil gitu kan. Itu kan melewati sebuah proses gitu, nggak usah bingung tentang hasil, nanti lama-lama jadi bukit kok, percaya, pasti, oke. itu sih. Benar-benar dari yang bahkan nggak menghasilkan apapun, sampai tadi karyawannya bilang, nggak digaji 3 bulan, Iya, sampai akhirnya betul, ditelateni dan mhm, mungkin menghasilkan, ya hal-hal yang kecil-kecil dulu lah, hal sampai akhirnya kecil. bisa seperti sekarang. Akhirnya kan nyadari mental kita supaya, "Wih, ternyata ada yang support kita ya." Kan itu termasuk lingkungan positif, circle positif. Jadi, "Wih, kok ada yang seperti ini ya?" Aku mikir, "Kok ada orang yang nggak mau digaji sampai akhirnya tetap bekerja di sana?" Gitu loh. Akhirnya Iya. aku semakin semangat kerja, mendorong aku untuk, "Wah, aku nggak boleh ngecewain dia," gitu kan. Jadinya harus lebih-lebih dan lebih semangat gitu. Wah, luar biasa. Itu tadi kayak yang dibilang di awal ya, aku juga sering dengar sih Mas Denny kayak, mmm, "Habiskan jatah gagalmu," gitu.
Iya, betul Terkadang itu kan kenyataan memang seperti itu. itu kenyataan ya, meskipun Kenyataan, bener. terkadang itu memang rasanya kayak capek ya, gagal-gagal Iya, mulu capek gitu. memang, Bahkan, kadang kita kerja dari pagi sampai malam, terus kita kan ngelihat orang, "Wih, kok enak ya orang itu cuma kerja 2 jam hasilnya ngalah-ngalahin aku yang kerja pagi sampai malam," gitu kan. Iya. Nah, di saat kita iri, kadang kita malah semakin males gitu loh. Tapi kalau orang itu bisa jadikan kita motivasi, aku yakin kita kan semakin semangat lagi untuk ngejar itu, gitu kan. Jadi, aku juga kadang percaya gitu, apa yang kita dapetin dengan susah payah, keluarnya juga akan berat, gitu kan, lebih hemat gitu kita. Soalnya dapetin susah payah, kita keuntungan 5.000, 10.000, terus kita tiba-tiba terkumpul nih 1 juta, terus buat beli langsung voucher game 1 juta, kan aku merasa, "Ah, nggak worth it," gitu loh. Buat beli Iya. voucher game 1 juta, tapi kita ngasilinnya, sedikit demi sedikit kan sayang. Lebih baik 1 juta ini dibuat apa, modal usaha ya kan, supaya lebih berkembang lagi, jadi seperti itu. Tapi ngomong-ngomong soal, jatah kegagalan dan kita flashback tadi ya soal Mhm, pengalamannya Mas Denny. Pernah nggak sih Mas Denny nyoba untuk, sebelum akhirnya buka bisnis ya, maksudnya pernah mhm. nggak sih nyoba untuk ikut orang dalam artian kerja dalam mungkin di perusahaan apa gitu? Tadi selain yang kosmetik tadi mungkin pernah Oke, nggak sih di toko sebelum-sebelumnya? kain pernah yang jadi, Eee, apa namanya, tukang angkat-angkat itu kan, terus akhirnya saya ditawarin pekerjaan sama toko sebelahnya gitu kan, dia juga jualan kosmetik. Akhirnya saya pindah, nyoba pengalaman baru di toko sebelahnya. Akhirnya yang ini narik aku lagi, yang toko kain ini gitu. Jadi akhirnya oke. dipercaya bener-bener jadi kepala gudang waktu itu. Jadi Wah, seperti itu. Tapi saya keluar karena saya, merasa, "Ah, aku harus lebih survive lagi, pengen buka usaha." Itu buka usaha gagal, ikut orang lagi, gagal lagi, ikut orang lagi. Jadi seperti itu prosesnya. menghabiskan kisaran kurun waktu berapa lama untuk ikut orang sampai akhirnya, "Aku mau coba sendiri deh," gitu? Mmm, lulus SMA 2005 sampai 2012 baru saya memiliki bener-bener usaha yang bener-bener bisa, ya bisa untuk bertahan itu akhirnya. 2005 sampai 7 tahun, 2007 tahun. iya, 7 tahun Oke. itu. Di antara semua bisnis tadi, mana yang paling Mhm. pertama, Mas Denny? Bisnis yang paling pertama itu saya jualan online itu, apa namanya, barang-barang lucu-lucu itu loh, barang-barang unik-unik kayak Moody Clock itu Aksesoris? zaman ya kayak aksesoris itu. Oke. Terus habis itu saya kerja, kosmetik, Mhm. habis kosmetik jualan handphone, habis jualan Mhm. handphone, jualan perdana itu kan juga oh perdana dulu baru handphone, terus jualan kosmetik, terakhir ini jualan baju. Jadi selama 2012 Oke. itu akhirnya saya jualan Oke. baju, gitu, bisnis clothing. Kayak jaringanku deh. Ya, jelas ya? Udah, Iya, udah jelas. oke. Butuh Terus berapa lama heeh, untuk mengulik atau pernah nggak sih di tengah-tengah ketika ketika bekerja untuk, dunia kosmetik itu terus merasa putus asa kayak, "Aduh aku nggak bisa nih, nggak kenal, nggak ngerti iya sama pernah, sekali." karena saya kan cowok gitu kan, terus Iya. ngerjain kosmetik jadinya bingung. Pernah waktu jualan jual Kitek, kan ada tester, terus dia Iya. minta, pinjem kukunya buat nyobain, aku bingung, "Wah, ya apa ya ini ya?" Ya udah namanya resiko kerja kan, namanya Iya. resiko kerja pasti ada. Kayak kita kerja Gojek, resiko ya kepanasan, ya kan, hujan kehujanan. Jadi semua kerjaan pasti ada resiko, Oke. gitu. Oke, itu tadi kita udah ngomongin feedback di Masih putus-putus Kak Dita, kita masuk ke tes. pandemi Eee, masuk. oke, masuk ke masa pandemi ya. Tes Kak Dita, habis putus-putus. Oke. Aku ulangin Heeh, ya. iya, Setelah tadi kita udah flashback, kita udah tahu, mhm, perjalanan, Mas Denny dari awal tadi, dari yang kerja di toko kain, kosmetik, terus buka, apa namanya, bisnis aksesoris, terus handphone, terus kosmetik juga nyoba, akhirnya bisa punya bisnis yang segitu banyaknya sekarang, yang banyak diawali oleh kata good, which is itu baik banget, iya. mmm apa yang dirasain? Apa yang terjadi waktu awal pandemi masuk?
waktu di awal Indonesia. pandemi masuk itu, saya punya bisnis baju kan dari 2012 sampai sekarang ada nih. Tapi di 2019 mengalami kemerosotan yang sangat tajam, apalagi kena Oke, pandemi gitu kan. iya, Karena adanya e-commerce, contohnya ada Shopee, betul, Tokopedia itu kan, seperti itu kan. Terus kan akhirnya bisnis online di Instagram, bisnis online mhm, di, WA itu kan mulai mengalami kemerosotan juga kan, karena orang beralih ke sana nih, gitu. iya, Jadi, di saat itu saya mengalami omset turun yang sangat drastis. Saya juga mikir, gimana ini caranya?" Aku udah nyoba berbagai cara A, B, C, D, bahkan E pun saya coba, mhm, tapi kok susah gitu loh. Apalagi ada pandemi. Saat itu, akhirnya ada nih teman saya ngubungin, "Oh gimana ini ada pandemi, kira-kira kita harus melakukan apa di saat pandemi ini?" Gitu kan. "Kita harus mulai bergerak di mana?" Gitu kan, di saat pandemi ini. Akhirnya, dia mikir, "Oh, ya apa kalau kita buka jasa desinfektan?" Gitu kan. mhm, mhm, Akhirnya padahal ini teman saya ya teman saya bukan bukan teman dekat ya waktu itu ya. iya, iya, Ya teman lumayan dekat gitu loh, cuma kita di satu komunitas. mhm, Dia jadi ketua, saya wakilnya waktu itu memang di oke, komunitas itu, heeh. Tapi kita dekat dalam hubungan komunitas. Akhirnya iya, tiba-tiba, dia ngontak saya gitu loh. Akhirnya kita ketemuan, bahas, ternyata memang pandemi ini benar-benar ada, nanti masuk Indonesia pastinya gitu. iya. Waktu itu belum masuk Indonesia, masih di Cina. Oke, Akhirnya berarti kita mikir, masih awal 2020 ya? Belum belum bulan Maret ya? mmm, belum, itu masih di akhir 2019, Oke, akhir di awal 2019. 2020. Akhirnya ketemuan nih, ketemuan, kita bahas apa, "Oh, ya apa, Bu, kalau kita memang, bergerak di bidang, ini, kesehatan, ya kan, tentang pandemi ini masuk kita harus ngapain?" Gitu kan. Ya, Jadi, ya ini, kita harus pandemi itu apa sih? Tentang kayak, kita harus bisa menyesuaikan dengan lingkungannya waktu itu, keadaan waktu itu kan. Kalau iya, kita, tetap bersikeras dengan pemikiran kita, "Ah, pandemi, udahlah nanti pasti lewat." Ternyata enggak, sampai sekarang pun ya masih pandemi gitu kan. iya, Jadi waktu itu kita mikir, "Oh ya udah, kita buka semprot desinfektan itu." Akhirnya kita bikin alat ya kan, ada satu kakaknya partnerku ini bisa bikin alat, kita bikin alat, jadi bener-bener kayak, apa, sudah sempurna, udah kita ngerjain. Nah, waktu awal-awal kita ngerjain, kita kan, door to door kan, ke rumah kan, nawarin, oke, "Misi kita ada ini jasa desinfektan gini gini gini." Terus banyak ditolak ternyata, "Apa sih itu desinfektan?" Gitu kan. Loh, iya. Apalagi waduh apalagi pandemi belum masuk ya, Mas, ya? belum udah masuk, tapi Udah awal-awal masuk, masih gitu kan, kita ngerjain udah masuk waktu itu. iya, Terus, "Waduh gimana ini?" Aku ngomong sama partnerku si Adit nih, "Gimana ini?" "Nggak apa-apa, Bu, kita tetap terus saja mengedukasi." Jadi mengedukasi itu berat banget. Kenapa? Menjelasin satu persatu ke tiap orang, terus desinfektan itu seperti apa. Akhirnya orang-orang mulai paham, ya kan, oke, desinfektan mulai apa. Terus kantor kita pertama kali itu di parkiran rumah saya depan. Jadi parkiran, apa namanya, parkiran motor, parkiran mobil gitu. Itu kantor iya, kita pertama kali. Jadi kalau nganu otak-atik mesin ya di sana gitu. mhm, Standby ya di sana, duduk-duduk ya di sana. Oh, ada orderan, seperti ini kita jalan. Akhirnya, mhm, awalnya kan saya sama si Adit itu yang ngerjain. Akhirnya mhm, lama-lama kita udah berpikir, "Waduh, kita kan tujuannya kerja ini kan, untuk apa namanya, supaya orang-orang ini ada lowongan pekerjaan gitu, kita menciptakan lapangan pekerjaan juga." Ya udah kita make nih 2 orang, kita interview, kita make 2 orang ini. Akhirnya dari sana, jadi 2 orang ke 4 orang, terus sampai jadi 6 orang gitu kan. Jadi aku seneng sama partnerku, karena apa? Merasa, wah kita bisa di saat banyak PHK gitu, kita malah menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Akhirnya, kita keterusan nih buka kemitraan, gara-gara ada yang dari Kupang, yang sekarang cabang Kupang ya, itu ngontak mhm, loh, "Ko, ini bisa nggak sampai Kupang gitu loh jasa ini." Oh ya aku langsung ngobrol sama partnerku, "Ini gimana?" Oke, kita sepakat untuk membuka kemitraan waktu itu. Oke, cabang pertama Kupang, terus habis itu kota mana 2 ya? 2 ini kalau nggak salah Bali, terus sampai Siap, tembus ke Sulawesi, Makassar, terus Semarang, terus pokoknya banyak akhirnya. Akhirnya, dari sana pelan-pelan kita jalan, akhirnya kita bisa sewa kantor kecil-kecilan.
dari sana kita sewa kantor, terus ada tim admin, ada tim desain, udah mulai ada. Dan waktu itu kita mikir, wah kita harus ada kantor yang bagus, karena apa? Kan daripada di di tempat parkir ya kan, masa kita udah ada beberapa cabang masih kerjain di tempat parkir gitu kan. Jadinya kita sewa pelan-pelan, dari uang yang didapat kita sewa. Oh ya waktu itu aku inget, modal kita di 4 juta awalnya, waktu itu. Kita ngerjainnya Modal awal 4 juta untuk iya, disinfektan itu? karena prinsip kita kan memang kerja ini kan modalnya seminim mungkin, hasilnya kalau Iya, bisa ya maksimal gitu kan. Semua orang pasti berpikirnya seperti itu. oke. Cuma, Berarti dulu kebanyakan dikerjainnya cuma berdua nih sama temennya tadi yang namanya Adit? iya, sama Adit itu berdua kita ngerjainnya. Jadi, ya udah memang kita, ya wis tahan banting memang kita berdua memang berasal dari, mental suka kerja gitu kan. Jadinya, ya udah kita nggak malu untuk nawari door to door seperti itu. Di online, diapain, sampai pernah waktu itu awal-awal kita kerja ya, ada salah satu anggota keluarga saya bilang, "Wah, kamu ngapain sih ngerjain seperti ini? Kerja itu yang lebih, yang pasti aja," gitu loh. Aku mikir, "Wah, ini padahal menurutku kerjaannya ya pasti," gitu loh. Jangan kerjain yang nggak jelas gitu kan. Di saat itu kata-kata itu masuk di telinga saya juga, "Aduh kok gini ya?" Tapi aku jadikan motivasi, oke, suatu saat tak buktiin gitu loh, kerjaan ini bakal menjadi yang terbesar di Indonesia. Dan jadinya waktu itu memang, setelah setengah tahun akhirnya kita memang bisa jadi yang terbesar se-Indonesia. Karena kita klaim karena udah di 61 kota juga ya kan, dan kita Ya, ngelihat kompetitor-kompetitor juga belum ada di banyak kota seperti itu, betul betul gitu. betul. Terus legalitas kita juga penting, makanya kita udah lengkapin semua legalitas gitu. Jadi itu perjalanan yang good kill ya. Goodkills.id. Ya, itu usaha kita Berawal pertama dari kali, berawal berarti dari, adaptasi. adaptasi, betul. Ya, berarti ada satu pelajaran yang bisa kita pelajari nih teman-teman dari Good Kills ya. Sampai akhirnya Good Kills ada dan sampai sekarang ada di 61 kota adaptif. Jadi meskipun pandemi datang, sebisa mungkin putar otak untuk bisa beradaptasi. Jangan sampai mati gitu ya, Mas Denny. Betul. Yang penting itu kita kalau punya ide, itu Mhm, realisasikan walaupun kecil-kecilan nggak apa-apa, gitu sih. oke. Kayak yang tadi Jadi Mas Denny bilang ya, ide iya, itu mahal, betul. Karena menjadi murah seandainya kalau tidak waktu itu, dieksekusi. kalau aku nggak realisasikan, orang lain yang akan merealisasikan. Seperti itu kan. Iya, Akhirnya betul. di saat kita merealisasikan, ya halangan pasti ada. Waktu itu kita realisasikan, terus ada, nggak tahu dari siapa, bener-bener niru nama kita gitu loh. Yang sama, hampir sama nama kita. Jadi kayak di kanibal, ditiru gitu kan. Akhirnya kita bener-bener akhirnya, oh ya udah di legalitas saja, gitu. Jadinya ya nama kita udah ada di hak paten juga. Ya, Karena betul. legalitas itu penting banget kalau memang kita benar-benar serius kerja. Betul. Jadi seperti itu. Dan ya, dan ini kalau teman-teman lihat mungkin di langsung di Instagramnya Good Kills itu udah terdaftar di Kemenkes RI, udah jelas halal dan udah jelas food grade ya. Ya, Dengan ada nomor kemitraannya juga. Jadi ini mhm, udah istilahnya apa ya? Udah ya sudah terbukti gitu loh, ya, teman-teman. sudah Jadi siap itu kita memang gitu. mhm, Karena akhirnya banyak media juga yang liput di saat itu karena kan kita kan waktu itu nyemprot, acara pemerintahan, rumah sakit, bahkan ya. bank-bank juga percaya sama kita, bahkan pabrik-pabrik yang ternama juga itu klien kita juga gitu kan. Jadi, nggak usah khawatir untuk masalah hasil kerja kita gitu kan. Memang kita berusaha seprofesional mungkin. Jadi seperti itu. Oke. Tadi berawal berarti kota pertama untuk buka kemitraan ada di Kupang. And then Iya, next city itu dari Mas Denny dan apa partner Mas Denny yang akhirnya door to door ke kota itu atau akhirnya setelah ada Kupang muncul kota-kota lain yang membutuhkan iya. kemitraan jadi. Kota-kota lain muncul ya untuk ngontak itu di nomor kita itu, yang nomor kemitraan itu jadinya. Dan itu trainingnya cuma via video kok, nggak harus saya harus ke kota itu, enggak. Jadi seperti itu. Mudah banget sih. Jadi, Iya, via iya, video iya. aja udah bisa gitu untuk Udah dapat salam menjalankannya. nih Pak dari Marang. Oke, Sebentar. oke. Dari Semarang itu, dari cabang Kayaknya Semarang. jaringan
Jaringannya Kak Dita ya? Saya sepertinya ya, atau Iya, yang lain jelas ya? Oke, selain ada fans ternyata di sini juga ada apa anak buahnya Pak Denny atau Mas ya. Denny nih atau Ko Denny nih Oh, banyak banget tim ini. ternyata di sini. Ya, Oke, tim. hmm, kita next ke bisnis selanjutnya atau ini di slide yang sudah dikasih tahu. Oke, Mm-mm. itu quote sih. Ada Heeh. quotes yang apa ya dianut sampai sekarang sama Mas Iya, Denny dari Charles Darwin. betul. Karena Ini sampai sampai sekarang sekarang, iya. masih dipegang Karena teguh ya. gini, untuk masalah pendidikan, jujur saya nggak punya pendidikan yang tinggi. Jadi kalau di sini ada yang merasa, aduh pendidikanku cuma SMA gitu kan. Pendidikan sebenarnya itu cuma Iya. nomor kesekian. Yang penting itu niat. Kalau kita punya niat kerja, kalau kita punya niat untuk usaha, otomatis eh, yang di atas itu ngerti gitu kan. Oh iya ya, orang ini loh udah berusaha gitu kan. Aku yakin kok dalam orang kalau berusaha itu pasti akan ada hasil. Asal kita setia sama prosesnya, itu sih. Jadi seperti itu. Oke. Jadi setia sama proses, nikmati prosesnya, Iya, karena hasilnya nanti juga tidak akan mengkhianati proses gitu ya betul, Mas Denny. betul. Betul. Oke, kita langsung lanjut dari Good Kills, kita move ke goodshoescare.id. Oke. Kebetulan aku juga pengguna jasa cuci sepatu. Jadi, tapi aku bukan orang yang mungkin suka banget sama sepatu kayak Mas Denny yang berawal dari kesukaannya dengan sepatu, yang akhirnya kenapa nggak kita sendiri yang cuci, belajar cuci gitu, sampai Betul, akhirnya membuahkan sebuah bisnis goodshoescare.id. Gimana betul. ceritanya dan dari tahun Hmm, berapa nih, Mas Denny? ceritanya ini kita baru buka Goodkill sekitar 3 sampai 4 bulan, akhirnya kita open untuk cuci sepatu ini. Pertama aku ngomong, waduh, sama partner saya Adit ini, "Wah, ini cuci sepatu ini kelihatannya bagus." Karena apa? Semua orang rata-rata punya sepatu gitu kan. Kita nyari Betul. permasalahan dulu. Nah, setiap orang punya sepatu, mereka kan kadang bingung, males cuci sendiri. Apalagi kan kalau cuci sendiri terus dijemur kelamaan bisa rusak. Nah, kalau kita buka usaha cuci sepatu, terus kita, dengan cara yang benar nyucinya, dengan liquid yang bagus, otomatis kan akan menjadi pekerjaan yang jangka panjang gitu kan. Akhirnya, di saat itu nggak tahu kenapa Tuhan itu baik gitu kan, ngasih pencerahan, "Oh buka di PTC," ya kan. Di PTC ini sebenarnya ada tempat cuci sepatu, punya temen, akhirnya kita akuisisi gitu dengan harga super murah gitu, termasuk biaya sewanya. Terus ada temen yang lain nih ngomong, "Loh, ngapain kamu kok masuk di PTC? Di sana loh udah ada 20 tempat cuci sepatu. Anggap aja kamu masuk ke lubang singa." Aku ngomong, "Wis lah nggak masalah," aku bilang gitu. Terus Adit bilang gini, partner saya yang Adit, "Loh, bukankah seharusnya di sana ada ikannya ya? Kucing-kucing kan pada ngumpul, Iya. otomatis kan pasti ada ikan," gitu kan. Akhirnya, "Oh, aku setuju nih." Akhirnya kita mulai ngerjain pelan-pelan. Dari sana memang kita lihat problemnya apa, wah kok masa pandemi ini, kok malah orang ini malah buka cuci sepatu, di saat yang lain malah tutup satu persatu, kita malah buka di sana. Iya. Oke, akhirnya kita pakai, apa namanya, inovasi gitu kan. Loh kenapa kok mereka sepi, kita harus ngapain gitu. Kita kalau sama kayak mereka, kita sama-sama sepi gitu kan. Otomatis kita pakai promo, oke, kalau kamu cuci sepatu di kita antar jemput gratis gitu. Nggak apa-apa, pemasukan kita berkurang, tapi setidaknya kita dapat customer dari sana. Oke, akhirnya setelah berjalan 1 bulan, omset kita bagus di saat itu. Terus setelah itu kita harus ngapain? Setelah kita ada, apa namanya, promo cuci sepatu yang gratis antar jemput itu. Oke, Iya. kita kasih promo lagi 2 free 1. Nah, semua ide itu pasti ada tapi harus direalisasikan, contohnya promo, ya kan. Kalau kita nggak inovasi, aku yakin sih bisnis ini akan ya udah gitu-gitu aja, gitu. Jaringan. Jadi, setiap bulan kita ada promo. Awal bulan kita mesti posting di Instagram-nya kita juga. Iya. Itu namanya inovasi, ya kan. Terus untuk menjalin sama customer, makanya kenapa ini paling penting ya, ini trik ya. Ini Iya. trik, bisnis juga. Kalau kita punya customer, mintain nama dan nomor WA itu kita save. Nanti suatu saat kalau ada promo kita bisa broadcast di sana.
Nah, otomatis saat kita broadcast pasti akan ada yang tersaring itu tadi, Ya. gitu. Yang terakhir ini kemarin promo kemerdekaan ya, kita memang gila sih. Dari cuci sepatu premium kita di harga 80, itu kita diskon 76%. Itu sekitar cuma jadinya 18.000 atau 19.000. Orang-orang banyak bertanya, "Loh, kamu nggak rugi lah gini gini?" Kalau kita mikir rugi, otomatis ya kita akan tutup gitu kan. Tutup aja kalau mikir rugi, tapi yang penting kita itu bisa survive, kita bisa, memberi makan banyak orang juga yang kerja gitu kan. Kita nggak bisa mementingin diri sendiri. Oh, yang penting, cuan, yang penting untung. Enggak, kadang kita juga harus mementingkan, apa namanya, tim kita juga supaya bisa terus bekerja, supaya ada kesibukan, ya kan. Jadi promo itu sebenarnya untuk memancing customer, ya kan, supaya untuk selalu menjaga hubungan Betul. dengan mereka. Itu penting, hubungan, relasi. Zaman sekarang, di saat pandemi ini, relasi itu nomor satu. Relation is gold, gitu kan. Kalau Ya. nggak ada relasi, kita mau bingung, kita mau masarin ke siapa, gitu kan. Otomatis nih, kita minta tolong teman, "Ayo kamu tak kirimi poster ya, bantu story ya." Oke, contoh story-nya dia hanya di-view 100 orang nih, nggak masalah, tapi aku punya 20 teman yang aku minta bantu, otomatis 2.000 orang yang melihat promo ini. Jadi seperti Betul. itu. Nah, ini ada kisah, ini bagus. Ada, Apa tuh? klien saya, dia Ya. bilang, dia ngomong, "Duh, bisnisku masih bisnisnya tutup." "Loh, kenapa?" "Ya percuma aku, apa namanya, promo online di story yang lihat cuma 50, 60 orang," gitu kan. Aku ngomong ke dia, "Loh, bukannya 60 orang itu saat kita sekolah itu satu kelas jumlah totalnya?" Aku bilang gitu. "Oh iya ya," dia bilang gitu. "Termasuk banyak kan?" Aku bilang gitu. "Iya, termasuk banyak." Bayangin dari 60 orang kalau kita bisa membikin story yang bagus, kayak storytelling dulu. Jadi aku nih arahnya sukanya ke soft selling. Jadi gimana caranya kita bercerita sampai benar-benar orang ini paham gitu kan. Kadang ada yang hard selling, pokoknya asal posting poster, ya udah gitu kan. Tapi kadang orang boring dengan hal seperti itu. Selling, Ben betul. harus soft selling cerita, cari masalah dulu dari cuci sepatu. Oke, aku posting dulu tentang banjir, ini loh ada banjir terus kita pakai sepatu saat basah-basah. Aduh, masa kita nggak belani nggak keluar rumah gara-gara takut sepatu kita kotor, ya kan. Otomatis nggak apa lah keluar rumah, walaupun hujan-hujan becek-becek. Otomatis nanti tenang aja, nanti bersihinnya di Luxury Care gitu kan, ada promo 2 free 1. Nah, akhirnya ada solusi di sana gitu. Jadi, nggak melulu, kita mikir, "Aduh story-nya yang view cuma 50 orang, 60 orang." Bayangin 60 orang itu teman kita satu kelas loh. Iya. Bayangin, masa sih dalam satu kelas itu nggak ada yang make jasa kita? Nah, seperti Betul. itu. Jadi jangan pernah bersedih kalau follower kita masih sedikit, ya kan. Bukankah semua itu ya dari awalnya ya dari sedikit, saya pun ya gitu. Dulu awalnya follower saya ya cuma 100, 200. Otomatis di saat kita benar-benar bekerja, benar-benar mengedukasi, ya kan, benar-benar, memberikan konten-konten yang bagus, otomatis orang akan minat kok sama kita, ada engagement di sana. Yang penting, sebisa kita bisa apapun kita membalas chat-nya orang juga itu penting, ya kan. Oke. Jadi banyak jalan sih sebenarnya di online ini bagus. Jadi jangan pernah bersedih kalau kita cuma lulusan SMA, follower kita cuma 100, 200, enggak semuanya, yang buruk itu terlihat buruk, beneran. Kadang yang buruk itu bisa menjadi motivasi kita untuk menjadi hal yang lebih baik, jadi seperti itu. Seperti itu Jadi Kak jangan Cita. kecil Iya, jangan berkecil hati, gitu terus kayak, intinya. "Aduh, followerku masih dikit nih." Bener, itu kendalanya setiap orang seperti itu yang sering cerita sama saya, "Aduh, follower-ku." Memanfaatkan relasi itu tadi Betul, penting banget. betul, Karena misal kita minta tolong 5 orang, mhm, 5 orang yang mungkin follower-nya cuma 100, dikali aja 5. iya, udah berapa, ya kan? Makin Jadi ke bayangin sini adanya pandemi, relasi itu malah jauh lebih berharga ya, Mas betul, Denny? betul, karena kan semua kan serba online sekarang. Jadi gini, kalau orang mikir, Betul, "Aduh aku mau buka bisnis tapi aku nggak punya modal." Dari online kan bisa, main sistem dropship, jadi seperti itu. betul. Karena kalau gini, ibaratnya gini ya Mas Denny, kalau aku punya bisnis terus aku minta tolong Mas Mhm, Denny sama mungkin Mas Indra gitu ya, ya. Nah, follower Mas Denny sama follower Mas Indra kan udah pasti berbeda ya, gitu loh. Jadi bagi informasi ke follower-nya Mas Denny otomatis akan dapat kolam yang baru, ya, berbagi informasi lewat kolamnya Mas betul, Indra akan dapat
kolam yang baru betul, juga gitu loh. Dan kita nggak ada yang tahu ternyata dari kolam itu ada yang apa namanya nyangkut sama betul, apa namanya yang kita tawarkan gitu loh. oke. Ternyata mereka Habis itu sesuai dengan apa yang kita nah, tawarkan. habis itu contoh nih ada, misalnya Kak Dita nih, kan Mhm, cuci di saya nih. Saya bilang iya, sama Kak Dita nanti setelah cuci, setelah bersih, nanti Kak Dita bantu ya story-story-in gitu. iya, Otomatis Kak Dita kan mikir, "Oh iya ya." Contoh nih kayak gini aku bilang, "Kak Dita nanti kalau Kak Dita story, Kak Dita dapat potongan lagi 10% buat next-nya." Kan bagus kan seperti itu. iya, Ada apa namanya, feedback-nya nantinya, betul, gitu. betul, betul, betul. Dan apa namanya, ya namanya bisnis itu nggak melulu soal cuan, nggak melulu soal Betul, untung, mhm. tapi itu tadi apalagi kalau di Menjaga awal relasi. menjaga relasi, Iya, apalagi di awal-awal kita butuh yang namanya brand awareness untuk betul, awareness. mengedukasi lah istilahnya. Iya, Mengedukasi orang-orang yang mungkin belum tahu tentang produk kita gitu. Jadi betul. nggak melulu ketika kita berbagi ilmu, berbagi informasi ke orang-orang yang belum tahu tentang produk kita, nggak melulu untungnya datangnya saat itu juga gitu. Betul, Tapi betul itu, jangka panjang ya, jangka ketika itu panjang. di-maintain gitu. Iya, yang penting setia sama prosesnya, seperti itu. Nah, itu tadi. Diulang-ulang terus setia pada prosesnya Biar gitu, melekat. teman-teman ya. Tapi memang itu memang, kunci utamanya nggak sih Mas Denny? Betul, Sampai akhirnya betul, sekarang, betul. apa ya, Yang aku penting mau sama nyebut proses. jadi mau nyebutnya karena semuanya diawali dengan good, jadi aku mau bilangnya good corporation gitu. Iya, itu good cooperation itu jadi kayak yang, apa namanya, di dalamnya itu ada apa aja gitu. Iya, betul. Oke, sembari juga menginfokan ke teman-teman yang udah pada join via live Instagram ataupun di Zoom meeting saat ini, kalau mau langsung bertanya boleh langsung ditaruh di kolom chat, nanti akan difilter ya sama teman-teman panitia Iya, dari Widya Politik, nanti akan dipilih mana yang akan host ajukan ke Mas Denny. Kita lanjut, ada Good Barber. Tadi ini kayaknya kelewatan deh, nggak aku sebutin ya Mas Denny, Good Barber. iya. Barber itu, kebetulan kan saya ini kan rambutnya seperti ini ya, jadi aku harus sering potong rambut gitu kan. Ini juga Heeh, dari hobi, saya juga, seneng tentang manly gitu, yang tentang cowok apa yang saya juga harus ada gitu kan. Terus saya bilang sama partner saya si Adit, "Dit, ya apa kalau kita buka apa barber?" "Oke," gitu kan. Kita mhm, seperti biasa lagi dengan modal yang murah. ya, Contoh beli kursi ya kan, kita nggak ya, perlu beli kursi yang baru gitu kan, yang penting bekas tapi yang kualitasnya masih bagus. Oke, kita ya, renov lagi kursinya jadi seperti apa. Untuk kalau untuk alat, itu harus memang beli yang bagus dan baru. Karena kan betul. penting kan alat gunting, apa-apa seperti itu, karena kan akan mempengaruhi performa. Tapi untuk Betul. kursi memang kita memang benar-benar milih yang difungsikan secara maksimal. Jadi gini guys, kalau untuk membuka usaha jangan terlalu berpikir untuk semua serba baru, enggak. Bahkan tempat sekecil apapun yang penting bisa buat usaha, lakukan. Jadi seperti itu. Nggak perlu harus apa-apa baru apa-apa baru. Otomatis kan akan mengurangi, apa namanya, kayak, modal kita juga kan. Padahal modal kita seandainya cuma 2 juta nih, akhirnya gara-gara beli baru semua, akhirnya jadi bengkak jadi 5 juta gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi nggak semua itu, harus yang sempurna gitu kan. Apa yang bisa dikaryakan, dikaryakan. Jadi seperti itu yang aku belajar dari Good Barber ini ya. Jadi Iya. walaupun, kita ini tempat kita kecil waktu itu, Mhm. kita cuma punya 2 kursi, tapi kita bisa bersaing dengan sebelah-sebelahnya juga, gitu. Oke. Itu poin penting juga nih teman-teman, selain Iya, tadi setia sama proses, tapi teman-teman juga harus memikirkan, membuka bisnis itu nggak melulu semuanya barang-barangnya harus baru. Jadi betul, memanfaatkan yang lama tapi kualitasnya betul, masih bagus, itu juga boleh. Karena ya betul. salah satu, apa ya, poin penting untuk mengurangi modal yang terlalu gede, ya nggak sih, Mas? Iya, betul. Supaya Benar. menekan kos pengeluarannya juga, Betul, gitu. menekan kos pengeluaran itu Mhm. tadi. Well, kita langsung lanjut, Good Auto Lab. Ini, Iya, cuci mobil ya? iya cuci mobil. Cuci mobil. Ini Jadi awalnya gimana juga nih? nah ini asik. Ini sebenarnya awalnya sih kita nggak butuh modal besar, karena apa, kita dari online dulu. Kita hanya masang story, "Ayo kita ada cuci mobil, home service." Kita yang datang ke rumah gitu kan. Dari sana kita kerja ada 2 bulan, 3 bulan, akhirnya kita bisa sewa bengkel, gitu. Akhirnya di sana setelah kita sewa bengkel, kita ada, apa namanya, bisa poles, bisa coating, akhirnya servis kita semakin banyak. Jadi seperti itu. Jadi buat yang suka mobil,
Contoh nih, nggak selalu harus, "Wah, saya suka mobil, jadi harus bikin bengkel yang wah, yang besar." Enggak. Kalau suka mobil, kita bisa kok, jujur ya, modalnya Autolab ini, apa nari, minim banget. Kenapa? Kita cuma butuh pekerja aja waktu itu kan. Bekerja 2 orang gitu kan. Apalagi kita punya skill seandainya, saya sendiri punya skill, ya udah kita berangkat aja nyuci. Ngapain malu, ya kan? Kalau Iya, kita malu ya kita nggak dapat duit. Zaman sekarang seperti itu. Kita bisa menyesuaikan atau mati udah. Udah berjam diri rebahan, otomatis apa, kita, "Aduh, besok makan apa ya kira-kira ya?" Nah, jangan sampai berpikir seperti itu, ya kan. iya. Memang benar pandemi ini memang zamannya lagi susah, bisa bertahan aja bagus. Tapi yang penting itu kita juga bisa akan memikirkan hari esok-esoknya lagi gitu loh. Jangan hanya memikirkan untuk hari ini, untuk besok kita harus mengerti, "Oh, ya udah besok aku makan ini, lusa aku harus makan ini." Jadi udah ada persiapan gitu. Jangan sampai dadakan, "Wih, mampus nanti malam makan apa ya? Nggak ada duit." Nah, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Makanya Iya adaptif lebih baik daripada mati. iya, betul. Makanya Ya. kalau ada ngomong, "Wah, buka tentang hal berbau mobil modalnya besar." Nah, ini buktinya saya buktiin kan, bisa kok dari Berapa Mas Denny online. kalau boleh tahu, kalau boleh kepo? Karena tadi kan Ya untuk yang disinfektan disebutin angkanya 4 juta. ya, Untuk yang lain-lainnya setelah disinfektan berapa sih beli modalnya? alat-alatnya semua ya, nggak sampai sejuta, nggak Gimana? sampai sejuta, nggak sampai 1 juta. Nggak nyampe sejuta semuanya rata-rata? Dan sekarang itu, kita bekerja itu 3 bulan ya kan online, akhirnya kita bisa buat sewa bengkel, dan sekarang pekerja kita ada 4 di lapangan, 1 admin, dan juga ada kantornya juga udah. Jadi Setelah kru-nya berjalan seperti itu. berapa lama Mas Denny? Kenapa? Setelah berjalan berapa lama akhirnya Berapa punya lama ya? 8 bulan, 8 sampai 9 bulan ini udah. less than 1 year ya? Iya, karena segala sesuatu ini saya sama partner saya itu memang sukanya dari nol, visi misi kita sama, bener. Makanya kita selalu menyemangati, kita nggak pernah ada konflik loh, sedikit pun kita nggak pernah ada konflik. Ada perbedaan, ya udah, kita pilih mana, "Oh ya udah, saranmu yang terbaik Dit," aku bilang gitu, "ya udah, ayo kita lakukan." Nah, kalau ada salah, ya udah kita revisi sama-sama, bukan aku, "Wah, gara-gara kamu nih Dit, kita salah langkah." Enggak, ya salahnya satu orang, ya salahnya kita berdua gitu sih. Nah ini Oke, paling penting. Kita sharing ya tentang bentar aja memilih partner itu gimana. Kadang orang iya, mikir, "Oh, zaman sekarang ini kerjanya harus berpartner gitu kan supaya modal lebih murah." Nah, betul, contoh nih, banyak banget kemarin yang masuk nanyain, "Gimana sih cara milih partner itu yang bener-bener yang sesuai dengan kita?" Ya betul. udah samain dulu visi misinya, gitu kan. Loh, kadang pernah kok, eee, awalnya sama nih, sampai tengah-tengah beda, pahamnya beda udah. Dia udah pahamnya tuh ke arah individu. Nah itu, kalau sudah sampai sana ya awalnya itu kita harus mikir, mmm bikin komitmen, bikin surat kontrak kalau perlu ya kan. Jadi kan kalau ada surat kontrak kan jelas, Betul. gitu kan. Kita nggak usah mikir, "Wah, teman nggak usah surat kontrak." Enggak. Kalau saya berpartner sama semuanya itu pasti pakai surat kontrak. Walaupun itu teman kita sendiri, nggak usah sungkan, namanya kerja. Karena orang kalau udah berhubungan dengan duit, semuanya bisa berubah. Betul. Sifat dia aslinya, apanya bisa berubah gitu loh. Makanya itu paling penting, legalitas, kontrak, itu paling penting. Ini masukan ya, Iya, buat yang akan legalitas next-nya kita di atas putih berpartner. ya. Iya, betul. Pokoknya Benar. yang penting, mmm, ada kontraknya lah. Jadi kalau ada apa-apa, "Ini loh, kamu kontraknya udah ngomong kayak gini ya kan, lah kok kamu melenceng?" Nah, seperti itu. Tagihkan, seperti itu. Oke, Oke, karena lanjut. visi misi yang sama, itu ketika diucapkan aja belum cukup secara verbal. Jadi harus Betul ada hitam di atas putih supaya betul. lebih, apa ya, lebih nyata lagi, ada buktinya Ya, gitu. lebih enak kan, kita sama satu sama lain juga lebih enak gitu. Oke, kita lanjut dari, apa namanya, Autolab tadi kita ke Good People. Nah ini nih yang, mmm, tadi bilang non-profit organization. Organization. Ini asik ini, good people ini, bener. Ini Iya, salah satu hal. bisa dibilang ini socialpreneur ya, Iya, Mas? memang kita nggak ada 1% pun untuk mengambil keuntungan dari sini memang. Kita terbuka, bahkan di awalnya Good People ini, saya sama si Adit itu, kan kita setiap bulan ada pencairan gaji ya, waktu itu ya. Mhm, Memang gaji kita untuk bayar cicilan kan, saya kan iya, soalnya seneng investasi rumah ya. iya, Rumah kita beli-beli sampai akhirnya, waktu itu ada kayak penurunan omset yang toko baju itu, akhirnya saya bingung, "Oh ya apa ini cicilan jalan terus."
apa yang saya alami pasti akan semua orang juga ngalamin gitu kan. Jadi ngapain aku kok kayak, mikirin masalah itu terus, ya semua orang yang ngalamin kok, yang penting kita bisa survive, jadi seperti itu. Jadi aku ngomong nih sama Adit, "Ya Pak Dit, gini, aku kok, ini ya, apa namanya, ke nakes ini aku kok pengen bantu," gitu kan. Karena gini, aku ada kisah pribadi di salah satu keluarga gitu kan, itu ada meninggal 5 orang kemarin ini, di bulan Juli, Agustus itu ya. Karena aku mikir, "Waduh kok Iya, baru kayak aja gini berarti ya?" ya, Terus Mas? aku ngelihat iya di rumah sakit itu, pasien-pasien itu sampai kayak bener-bener tidur-tidur di lobi, di mana, terus nakes-nakesnya itu pada kayak bener-bener capek gitu loh. Terus aku ada nih ngomong-ngomong sama salah satu nakes gitu kan, "Gimana ya, Mhm. kalau melihat kayak gini nih saya merasa gimana, kesulitannya di apa?" Ya memang sih kita bisa beli makan sendiri, tapi untuk waktu beli makan itu nggak ada, karena udah ngurusin pasien-pasien. Oke, waktu itu saya sama, mmm, si Adit ngomong, "Ya udahlah kita coba nih, apa namanya, ngasih nasi bungkus, ya kan, buat nganu." Oke, waktu itu aku inget di bulan Juli, gajiku sama si Adit ini kita hitukan semua untuk donasi, gitu kan. Kita mikir, "Wis pokoknya kita bagikan dulu aja." Tapi bener, kita nggak berharap tentang feedback gimana ya. Aku juga waktu itu juga ada cicilan dan aku, "Ya apa ya ini nanti ya, kalau apa namanya, usahaku ini apa ada kepelesetnya dikit atau ya apa." Terus aku mikir, "Enggak lah, aku selalu berusaha pasti ada hasil," gitu kan. Yang penting kita setia sama proses gitu. Sampai akhirnya beneran loh di bulan Juli itu kita mengalami dari selama 2020 kerja ya, bener nggak percaya nggak percaya ya, omset kita terbesar di selama kita bekerja, beneran. Padahal kita nggak menikmati gaji di bulan itu, kita sumbangkan semuanya ke donasi. Tapi yang kita dapat waktu itu, di pekerjaan kita semuanya, itu omsetnya kita paling besar di selama bulan, apa namanya, Juli itu. Jadi, aku berpikir, "Oh iya ya, kita ini bekerja ini juga harus berbagi," gitu kan. Karena percaya nggak percaya, ilmu berbagi itu besar gitu loh. Saat aku donasi, ngelihat orang lain tersenyum gitu kan, bagi-bagi sembako, orang itu senyum gitu, aku merasa, "Wih, alhamdulillah ya saya sampai senyum," terus hatiku merasa adem gitu kan ngelihat itu. Kita malah semangat gitu loh, semangat untuk bekerja. Oh iya ya, ternyata banyak orang itu yang benar-benar membutuhkan. Jadinya kita ada beberapa orang juga jadi volunteer, jadi donatur. Wih, respeknya mereka luar biasa loh. Bayangin, aku nggak pernah nulis story untuk meminta sumbangan, nggak pernah. Karena aku merasa nanti akan jadi beban di aku ya kan. "Loh, tolong ini mana ini totalannya?" Aku malah jadi beban. Lebih baik aku dari dana kita pribadi. Aku, si Adit, dan ada beberapa volunteer sama donatur itu, gitu kan. Jadinya, dari sana aku belajar, oh iya, ternyata banyak orang-orang baik kok, yang juga memberikan tenaga, waktu, doa, pikiran, ide, bahkan materi gitu kan. Di waktu Iya. itu kita benar-benar konsisten di 33 hari berturut-turut ke nakes-nakes, setiap hari. Saya tahu memang Setiap resikonya setiap hari. Saya tahu resikonya apa ya, kita kena resikonya kena Covid, ya kan, karena kita iya, berhubungan sama rumah sakit terus. Aku bilang betul. sama timku juga waktu itu, "Kalian tahu kerja gini resikonya apa?" Saya tahu, tapi saya lebih berpikir kasihan untuk mereka. Lebih baik aku menyelamatkan banyak orang dengan aku mengorbankan satu orang, seperti itu. Wih, aku merasa, "Wih gila ini tim yang luar biasa," gitu loh. Makanya kenapa kok, sampai saat ini saya pribadi bekerja itu dengan semangat, karena apa? Saya punya tim yang luar biasa, bener. Mungkin di sini ada, di dalam ini ada tim-tim saya juga, luar biasa Mhm. kali ya. Karena support dari mereka itu, ya ampun luar biasa. Tanpa disuruh mereka udah mengerjakan. Ya memang sih, saya sering ngomong sama tim saya itu tentang nilai kehidupan, daripada ngomong tentang tugas ini harus selesai apa-apa. Kalau aku Mhm. ngomong tentang nilai kehidupan, yang dibenerin dulu sikap kita, ya kan. Iya, Sikap iya. kita kalau udah bener, otomatis apa yang kita kerjakan pasti bener. Jadi seperti itu sih saya mikirnya. Itu tadi, good people yang akhirnya, menghasilkan orang-orang yang, luar biasa. Bisa dilihat di sini teman-teman di share screen-nya sampai
keluar di beberapa media ya, yang meliput akhirnya terdengar kemana-mana gitu ya, Mas Denny. Ya, Yang awalnya mungkin berawal dari berdua aja sama Mas Adit berbagi untuk nakes, ya, terus akhirnya mungkin orang dengar dan akhirnya mereka tergerak hatinya untuk berbagi juga. mhm, betul. Jadi, kita nggak usah mikir, "Aduh aku nggak ada duit, aku nggak bisa sumbang nih, gimana, nggak bisa donasi." Oke, kita aku tadi baru aja sih ngepost di feed tentang Ya, berbagi itu nggak selalu dengan materi, tapi betul dengan tenaga, ya kan, betul. dengan waktu, kita bisa memberikan waktu untuk orang lain yang membutuhkan, dengan kita bisa memberikan tenaga, membantu untuk angkat barang aja, buat yang kesulitan mengangkat barang itu juga kita udah bisa untuk, anggap aja memberi donasi, terus kita memberikan Betul doa. Contoh ada teman yang sakit, kita memberikan doa, penghiburan, otomatis kan itu kan juga suatu pemberian gitu kan. betul betul betul. Bahkan Terus bahkan aku nih saking ngikutinnya Mas Denny, widih saking ngikutinnya, sampai-sampai story-nya kemarin tuh bener-bener yang, ceritain keinginan ataupun kebutuhan kecilmu hari ini. iya, iya, saya melakukan tanya Siapa jawab tahu dengan mereka. dikabulin ya kan, siapa tahu Ya, dikabulin, baik sama Mas Denny, baik sama orang-orang baik di sekitar kita, kan kita nggak ada yang tahu gitu ya. jadi memang memang sih prinsip prinsip saya pribadi itu pengen menyenangkan semua orang, tapi saya sadar nggak bisa menyenangkan semua orang, gitu Betul kan. Pasti akan ada pro dan kontra, ya kan. Ngapain sih, kamu kok bagi-bagi itu kok di medsos sampai kelihatan orang gitu kan. Nah, apakah orang tahu kadang saya ini kan prinsipnya supaya bisa menjadi motivasi untuk banyak orang untuk lebih berbuat baik sih. Itu betul. yang saya pribadi tekankan ke diri saya. Nggak apa-apa wis orang ngomong apapun tentang saya, yang penting aku punya niat tulus untuk memotivasi, untuk mendorong sama sesama orang, untuk apa namanya, berbagi lagi, lebih peduli untuk sesama. Jadi seperti itu. Jadi nggak usah Nah, heeh, mikirin omongannya orang ya kan, yang penting kita berjalan sesuai apa yang kita pikirkan, yang penting itu hal baik ya lakukan, gitu betul. aja. Balik lagi ke goals utama kita, meskipun banyak orang yang ngomongin, nggak usah tengok kanan kiri gitu ya. Kita lanjut, setelah dari good people kita move ke stay good. Yang ini adalah makanan, wes. Iya. Adalah bakery gitu nggak sih Mas Denny Iya, bilangnya? betul. Jadi roti apapun, ada Mhm, toast, ada apa namanya, roti isi coklat, roti isi keju, dan lain-lain juga. Ada oke. menu Jadi istimewanya itu Goodwits. Jadi, nah ini penting. Dari setiap kali kita membuka usaha atau pekerjaan, itu kita harus punya value yang bisa membedakan dari orang lain. ya, Value ini paling penting. Karena apa? Kalau kita bekerja, contoh nih, saya jualan handphone. Ya mhm, kan? Kalau kita hanya jualan handphone, sebelahnya kita juga jualan handphone ya bisa. Otomatis betul, kita kan, hancur-hancuran harga, mhm, ya kan? Oh kita harus "Oh ya apa ya caranya handphone ini dibundling dengan SIM card apa?" Gitu kan. Handphone ini iya. dibundling dengan, apa namanya, Dikasih aksesoris casing, ya apa supaya aksesoris yang beda orang lain nggak gitu. punya, gitu kan. Otomatis, "Oh ya udah aku beli toko ini aja biarpun mahal tapi aksesorisnya bagus." Nah, seperti itu. Jadi nggak selalu, pekerjaan itu jangan takut menjadi beda, ini bener, bener banget. Jangan takut menjadi beda, kalau Iya kita sama, ya wis ngapain gitu kan. Kita iya. dengan, Terus "Oh dia value-nya juga ada di gitu." mana kalau kita tetap sama sama yang Iya, lain nggak ada gitu ya? value gitu. Tapi kalau Betul kita dengan menjadi beda dengan yang lain, otomatis kita hasilnya kan juga beda nantinya. Antara kita semakin banyak duit atau semakin rugi. Oke, iya, menurut menurut saya pribadi, kerugian itu bukan sesuatu hal yang jelek kok. Kerugian mhm, itu bukan sesuatu hal yang apes ya kan, bukan iya, sesuatu hal yang nggak beruntung. Tapi menurut saya kerugian itu sebuah pengalaman yang akan suatu saat menjadi lebih baik gitu kan. Jadi aku nggak pernah takut untuk rugi. Karena rugi itu jalan, jembatan untuk kita menuju sukses. Karena apa? Dari rugi kita belajar, "Oh kesalahanku di sini, kenapa aku kok rugi?" Gitu. Setelah rugi aku nggak akan mengalami hal yang sama, ya kan. Contoh nih, pekerjaan, apa namanya, jualan air mineral iya, gitu kan, kayak ini. Wah, aku mengalami kerugian gitu loh. Ya otomatis aku nggak akan jualan ini lagi karena udah rugi yang kemarin. Aku akan mhm. mengerjakan apa yang lain lagi, jadi seperti itu.
itu tadi, seperti slogannya staygood.idn ya, premium Mhm. quality with low pricing. Ya, kita memang, nah pas saat kita membuka bisnis kita harus tahu pangsa pasar kita itu mau atas, tengah, bawah. Nah, itu kita harus tahu juga. Yang penting itu, oh kalau pangsa pasarnya ini, kita harus menyerangnya di harga berapa. Ini paling penting juga. Jadi seperti itu. Makanya Gitu. slogannya seperti itu. Oke, sekarang kita move. Habis dari bakery, kita bahas perdagingan. Aku tahu nih apa yang mau dibahas. Ini ada bakso astronot pasti. Ya, Kenapa namanya bakso astronot dan sebenarnya mmm, specialty-nya ada di mana? Kenapa namanya bakso yang astronot? ngasih nama itu si Adit waktu itu aku ingat. Kita Oke, Barcelona ini orang 3, ada satu lagi namanya Ko Vincent. Jadi Ko Vincent ini bagian yang membikin booth-nya gitu, oke, yang bagian produksi membikin booth. Terus Adit ini di back office-nya, terus saya ini di marketing-nya, jadi seperti itu. Jadi, kita memang harus jadi pembeda ya kan, kayak tadi kan value-nya apa nih kalau kita namanya, sama dengan orang-orang lain gitu kan, booth-nya juga harus beda, harus unik ya kan, supaya, oh orang ngelihat, ya ini bakso astronot gitu, ngelihat booth-nya aja udah tahu ini bakso astronot. Lihat, baunya, aromanya baksonya juga tahu, oh ini pasti bakso astronot, jadi seperti itu. Jadi kita ini, harus ada sesuatu yang beda. Jadi seperti itu. Contoh paketannya namanya Venus, Jupiter, Mars, Pluto, oke, jadi kita bikin asik gitu. ya, Jadi, pangsa pasar kita memang semua kalangan supaya bisa makan bakso, karena bakso ini kan semua orang suka. Waktu itu kita memang sebelum menjalani bisnis bakso, kita polling dulu ke orang-orang, "Kalian kira-kira bakso ini suka apa enggak?" Jadi seperti itu. Makanya pentingnya story Instagram itu apa? Polling. Polling itu penting banget loh, buat menentukan jalan kita mau ke mana. Jadi bukan hanya oke. polling itu buat main-main ya, tapi sebenarnya buat jembatan kita untuk melakukan bisnis itu bisa di-polling. Audiensnya itu suka apa, jadi seperti itu. Betul. Iya, betul. Itu tadi yang unik kalau dari bakso astronot adalah nama-namanya nih ternyata nih Ya, teman-teman. Jadi kalau kamu pengen ngerasain bakso sensasinya Venus, nah bisa langsung dipilih bakso seperti terbang ke Venus ya kan. Venus. Pengen pengen kamu punya sensasi makan bakso tapi sensasinya makan sambil sama Bruno Mars gitu, nah pilihnya bakso Mars. Betul, Kali aja sensasinya bisa kayak sambil makan di sebelahnya ada Bruno Mars gitu kan. betul, Itu tadi udah ngomongin soal perdagingan. Nah, kalau ngomongin soal F&B ternyata memang ya nggak ada matinya ya, Mas Denny, betul, karena selama apa yang dibilang di share screen nih, selama manusia masih punya lambung, bisnis F&B memang nggak pernah salah, emang bener betul, sih. bener. Jadi karena kan setiap orang pasti perlu makan gitu kan. Tapi tergantung mau makan apa nih hari ini. Nah, Mhm, kita cari yang umum-umum aja gitu. iya, Kalau yang umum ya udah kita kerjain, karena yang umum kan semua orang makan. Kalau kita mhm, lebih spesifik, ya udah harganya kan juga harus beda ya kan. Bisa betul, main di harga, jadi seperti itu. Di sini juga banyak ya yang main F&B ya. Saya juga mhm. belajar Saya nih di juga F&B. sempet sih Mas nyobain bisnis F&B, Oh ya, bisnis apa Kak kita? rice bowl, tapi jangan dibahas di Respon sini deh, nanti panjang. oke. Kan sekarang bukan bahas bisnis saya, tapi bisnisnya, Ya, Mas Denny. Ini saatnya saya juga belajar sih di sini. Jadi, itu tadi, jadi nggak ada yang salah. Nah, itu passion. eee, ya masih putus-putus Kak Dita, barusan. Kita lihat kolom chat. Halo? Ya, halo Kak Dita, habis putus-putus. Oke, putus-putus. Oke, aku ulangin Oke, lagi ya. Benar ya, tadi good good corporation ya, kayak yang aku tadi bilang, semuanya berawal dari hobi yang banyak, mimpi yang banyak, mau yang banyak, tapi betul, juga punya ketakutan, kekhawatiran yang banyak. Tapi yang paling penting adalah ketakutan sama kekhawatirannya tinggal dieksekusi. Kayak yang tadi Mas Denny bilang, ide itu mahal, tapi, menjadi murah kalau nggak dieksekusi. betul, betul Kak Dita, Tapi aku denger itu juga jadi termotivasi sih Mas, untuk kayak, gimana kalau bisnis aku eksekusi lagi nih, gitu. betul. Karena, sebenarnya kalau orang bilang ya, contoh nih, eee, emang, apa, Mas Denny ini itu ya bisnisnya jalan semua, ya nggak selalu.
bahkan di tahun ini saya juga ada tutup bisnis saya sendiri. Kayak di Oh mall iya? kemarin kan iya masa Mhm. PPKM. PPKM ini kan mall-mall kan tutup semua, ya kan. Mau masuk aja harus ada syaratnya vaksin apa, otomatis salah satu bisnis saya di dalam mall itu tutup, toko baju saya, namanya Why Not, itu tutup. Jadinya aku sedih, tapi intinya sedihnya jangan lama-lama gitu kan, yang penting dibuat kerja lagi aja, jadi seperti itu. Jadi tutup itu cuma sementara kok, tapi yang penting di saat apa namanya, udah ada konduktif, modal udah ada lagi, pelan-pelan kita bangun lagi, jadi seperti itu. Jadi kalau ada tutup bisnis jangan hanya mikir, "Wah tutupnya ini bakal selamanya," enggak. Karena kita masih punya nama di sana, kita masih punya brand di sana. Jadi brand itu nggak akan mati kok selama kita masih hidup, bener ya? Jadi seperti itu. Jadi jangan pernah takut untuk gagal, jangan pernah malu untuk tutup, "Oh usaha aku ya apa ya, ini rugi terus, kalau aku nggak tutup ya apa ya, aku malu sama teman-temanku." Banyak loh yang kayak gitu. Tapi di saat saya tutup, saya malah share ke Iya. orang-orang di story, "Ini loh bisnis saya tutup." Tapi apa, orang-orang malah, ada simpati ke sana, ada empati, "Loh terus gimana kok bisnisnya kalau tutup?" Gini gini. Nggak apa-apa, ini cuma sementara, ya kan. Otomatis di saat suasana udah konduktif, daya pasar orang beli udah ada, otomatis, why not pasti akan ada lagi kok. Jadi seperti itu. Jadi jangan pernah malu sih Iya. untuk melakukan apapun, jangan pernah malu untuk gagal. Gagal itu wajar, semua orang pasti pernah gagal. Betul. Jadi seperti itu. Betul betul betul. Seperti itu Kak Dita. Ya. Tapi itu juga iya, itu juga tandanya, tadi Mas Denny dapat respon dari beberapa, pelanggannya Why Not, "Terus gimana kok, ini tutup?" Gitu kan. Itu tanda juga bahwa, si pembeli ataupun, yang mantengin si Why Not ini itu ternyata ada koneksi, ada Ya, relasi yang kenceng gitu loh relasi. sama bisnis yang Ya, tadinya tadinya buka tapi terus tutup, karena mereka ada relasi, ada koneksi di situ. Makanya mereka merespon, "Oh, kok tutup ya?" Gitu. Tapi nggak karena apa-apa, bisnis itu juga pasti ya ada yang tutup ya pastinya, apalagi ngelihat masa pandemi kayak gini, tapi tunggu aja nanti waktunya. betul, betul Kak, karena saya kan Oke, mikirnya saya kan mikirnya, apa namanya, yang penting dalam bisnis itu kita menjaga relasi. Jadi anggap aja customer itu betul. jadi teman kita juga nantinya. Makanya banyak, Ya. awareness di sana, engagement di sana, jadi seperti itu, Kak. Oke, itu tadi teman-teman semua, sudah disebutkan semuanya ya, apa Iya, namanya, untuk bisnis-bisnisnya, kita langsung masuk karena ternyata dari awal kita tadi ngobrol dari Mas Denny ngasih materi itu udah pada semangat bertanya, jadi kita udah kumpulkan nih question-nya, kita langsung tanyakan ke si business owner-nya sendiri nih. Oke, langsung aja nih, teman-teman panitia boleh di-share, pertanyaan pertama? Oke. Perkenalkan nama saya Rizky Aditya Pratama Ramadan. Mau bertanya Kak, kalau misalnya kita punya usaha, tapi keuntungan kalau bukan naik sedikit gitu, usaha tapi keuntungan kalau bukan naik sedikit gitu-gitu atau gitu-gitu aja, gimana nih solusinya? Apakah mencari model usaha lain atau gimana? mmm, ini saya jawab ya. Terbaca Mas Denny pertanyaannya? Iya, Mhm, terbaca. Ini saya jawab ya, tergantung jenis usahanya yang pertama, ya kan. Apa yang sudah kita lakukan di usaha itu. Nah, contohnya nih, mhm. kan, Mas Rizky bilang, misalnya kita punya usaha tapi keuntungannya kalau bukan naik sedikit, intinya naiknya sedikit-sedikit gitu kan ya. Jadi masih mengalami keuntungan gitu kan, tapi naiknya sedikit. Apakah, Mhm. solusinya mencari model usaha lain? Kalau menurut saya kalau ada kenaikan ya pertahanin, kan udah ada kenaikan, kecuali Oh, rugi. itu heeh, itu bukan naik sedikit-sedikit Mas? Itu apa ya? Tapi keuntungan kalau Bukan naik bukan sedikit-sedikit, tapi gitu-gitu aja maksudnya kayaknya. oh gitu-gitu aja jadi flat, kadang untung kadang rugi seperti itu ya. Iya, stagnan Jadi kali ya? ya, Mhm, jadi stagnan. tergantung dari bisnisnya, jenis bisnisnya itu seperti apa. Yang kedua, apa yang sudah kita lakukan di bisnis Mhm, itu. Contoh, kita cuma hanya mhm, jualan via story Instagram gitu kan. Nah, pakai trik-trik lain, oke. contohnya banyak kok trik-trik, marketing yang bisa dipelajari. Contoh, kalau jualan, Mhm, nasi ya kan, nasi bungkus, kita, oh bagi-bagi ke teman-teman, "Nanti bantu story ya." Nanti seperti itu ya kan. Terus mhm.
Bisa kalau main di Instagram, bisa main iklan Instagram, apa Google Bisnis, jadi Iya. seperti karena kan itu bisa meluas. Jadi cari lagi strategi marketing apa Mhm, yang bisa dilakukan. Kalau memang udah jedok ini ya oke. contohnya, kalau memang udah jedok, udah dilakukan semuanya, ya udah kita baru bisa memikirkan bisnis yang lain gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi kalau memang rugi ngapain dipertahanin. Sama kayak toko baju saya, kalau udah rugi, jedok, aku udah usaha, apapun itu, ya udah Mhm, aku close aja untuk sementara. Mungkin pasarnya bukan, mhm, orang beli baju, jadi seperti itu. Kan orang lagi di rumah iya semua, PPKM, siapa yang beli baju buat apa juga, ya iya kan? Otomatis baju tidur yang rame iya, nantinya, ya kan? Jadi seperti itu. bener, betul betul. Oke, jadi dilihat dulu kalau bisa diutak-atik dulu caranya gimana, kalau Ya, udah mentok gitu Mas Denny, mentok jedok baru tuh. Tapi kalau belum, masih bisa diotak-atik berarti ya? betul betul Kak Dita, jadi seperti Masih bisa itu. diotak-atik. Kayak yang Iya, tadi Mas Denny bilang di awal, adaptif. Jadi, situasinya seperti apa, kita harus, harus apa ya, menyesuaikan. istilahnya peka ya. Ya Ya, menyesuaikan, peka juga melihat keadaannya gimana. betul. Oke, kita lanjut. Semoga bisa menjawab ya pertanyaannya Mas Ya, Rizky Aditya. Kita lanjut ke Desi Rianti dari Jakarta Pusat. Saya mau bertanya, gimana menghadapi sebuah resiko dalam usaha ataupun bisnis? Mungkin kita sering mendengar kalau membangun bisnis itu lebih baik dibandingkan bekerja dengan orang lain. Tapi di satu sisi kita tidak tahu apa resiko yang akan datang dan kapan datangnya. Benar juga. betul. Jadi gini, mmm, kita kalau ingin punya bisnis sendiri, kita harus tahu resikonya. Kalau kita bekerja ikut orang lain hasilnya kan pasti, ya kan? Dapat Iya, gaji pasti. Tapi kalau kita bisnis sendiri, kita harus betul. siap-siap nih, hasil bisa rugi dan bisa Mhm, untung gitu kan. Jadi kita harus siap akan segala resikonya gitu kan. Jadi, siapin aja iya, mentalnya. Kan pertanyaannya bagaimana menghadapi sebuah resiko. Yang pertama mental, harus siap. betul. Nggak mungkin kan kita masih bekerja ikut orang lain juga, terus membuka bisnis sendiri. Aku udah ngalamin dan itu aku gagal. Jadi saat aku punya Oke, jadi aku nggak ikut bisa ya? kerja, Nggak bisa beriringan gitu ya, Mas? mmm, fokusnya akan terpecah. Waktu lalu saya bekerja ikut orang dan saya bisa membuka bisnis, otomatis bisnis saya jalannya setengah-setengah, nggak bisa lari gitu kan. Tapi di saat saya fokus, aku ninggalin nih Oke, kerjaanku nih, gajinya oke, seandainya 2 juta. ya. Tak tinggalin. Tapi setelah saya menjalani Mhm, bisnis yang baru ini, dapatnya cuma 1 juta. Aku harus siap mhm, sama resikonya. mhm. Oke, ndak apa-apa, ini memang, bisnisku ini memang hidup matiku. Ya udah, aku harus ngembangin. Otomatis di bulan berikutnya jadi 1,5 juta. Di bulan berikutnya tiba-tiba naik nih jadi 3 juta. Oh, ternyata aku nggak salah buat ninggalin kerjaanku yang lama ini. Buat Oke. untuk membangun bisnis. Nah, jadinya kan bulan berikutnya turun lagi di 1 juta. Aku cari Mhm, kesalahanku apa. Nah, seperti itu. Oh, salahnya di sini, naik lagi. Jadi harus siapin mental yang paling penting. ya. Itu sih kuncinya. Harus berani mengambil Kunci resiko. pertama dan utama. Betul Betul, betul. mengambil Kalau resiko, kita masih menghadapi sebuah resiko. ya, kalau kita masih belum, apa ya, kalau kita masih setengah-setengah nih, mending jangan dulu. Mending kita bermain di online dulu. Kerja Oke, online kan bisa kan, biarpun kita masih kerja ikut orang, tapi ya. kan dari online kan kita bisa menjalankan setelah kita pulang kerja, itu kita open juga bisa, gitu. Mhm, oke. Jadi Jadi, seperti itu, buat Desi ya, yang paling utama jangan setengah-setengah ya. Semoga bisa menjawab betul, pertanyaannya Mbak Desi. Dan untuk menghadapi sebuah resiko yang paling utama dan pertama adalah mental. Karena ya itu mental, tadi, mau kita kerja ikut orang, mau kita buka bisnis, semuanya ada resikonya. Jadi mental yang resikonya, harus disiapin gitu ya Mas Denny. betul betul, mental paling penting. Betul. Gitu. Mental itu paling penting ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Wah, nggak berasa, ternyata udah di jam 8, hampir 8.30 Iya, di waktu terakhir kita ya. Q&A-nya jadi dikit banget nih. Tadi kita terlalu panjang ngobrolnya kayaknya Mas Dini, tapi nggak apa-apa ya. Semoga itu juga terlalu bisa asik. sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman. Iya, terlalu asik. Iya, Pengalamannya juga terlalu banyak banget untuk dibagikan. Jadi waktu apa namanya tadi sampai jam 8 ternyata kurang rasanya. Semoga nanti bisa ada kesempatan lain ya Mas Dini buat ngobrol-ngobrol harus 10 lagi. jam nih, Aduh, harus harus 10 jam. 10 jam. Sekaligus kuliah nih nanti berapa Iya, SKS. Oke, lanjut pertanyaan terakhir nih ya.
dari Susan di Gresik. Saya mau bertanya, gimana caranya agar kita mempunyai sifat cepat bosan dapat tetap konsisten dalam berbisnis? Misalnya saya ketika bisnis makanan lalu bosen nih, pengen coba bisnis yang lainnya. Wah, ngadepinnya gimana nih Mas Denny kalau cepat bosen? Menurut saya pribadi ya, kalau kita punya rasa cepat bosen, tandanya kita bekerja belum dari passion-nya kita, belum dari keinginan kita, gitu kan. Kalau Mhm, memang itu dari keinginan kita, aku yakin kok bisnis itu nggak akan bosen, gitu kan. Contoh, oke. bisa, mencari partner, ya kan, sama orang lain Mhm. supaya mendorong semangatnya juga, gitu kan. Punya tim, contoh, Kak siapa tadi namanya? Nggak muncul tadi. Mhm. Kak siapa tadi yang Susan? nanya? Nah, buat Kak Susan. Kak Susan ini menurut saya juga kendalanya, kurang dorongan semangat, motivasi dari orang-orang Mhm. sekitar mungkin ya. Jadi bikin tim, terus timnya ini otomatis akan mendorong Kak Susan kalau, "Aduh, aku kok bosen ya? Gimana ya? Loh, Kak Susan ini harus gini, supaya nggak bosen, Kak Susan harus melakukan ini supaya nggak bosen," gitu kan. Jadi intinya, yang pertama harus sesuai passion sih. Jadi, jangan Iya, sampai sebuah pekerjaan itu jadi terpaksa gitu loh kita melakukan. Akhirnya timbullah rasa bosen. Coba, Kak Susan berpikir lagi, kalau bisnis ini mengalami keuntungan, ya udah lanjutkan. Tapi di sisi lain Kak Susan juga berpikir lagi, "Oh iya ya, aku harus bekerja juga nanti suatu saat sesuai passion." Di saat Kak Susan punya modal dari bisnis yang ini gitu kan, bisa dibikin karena gini, menurut saya pribadi kalau kita bekerja sesuai passion kita, sesuai hobi kita, walaupun hasilnya itu nggak banyak, tapi kita senengnya minta ampun, gitu kan. Kita merasa kayak, "Wih, ini luar biasa ya, ini bagus bisnisnya." Padahal keuntungannya cuma ya gitu-gitu aja, tapi kita seneng melakukannya, kita nggak kerasa capek. Jadi seperti itu, Kak Susan. Itu sekedar masukan dari saya, oke. gitu. Jadi Semoga aku membantu. heeh, ngerangkum merangkum dua faktor tadi yang udah dijelasin sama Mas Denny buat Kak Susan di Gresik, untuk, mengantisipasi atau untuk, memberikan solusi soal kebosanan tadi ya, ada 2 Betul, faktor. Yang pertama, dari intern dulu, cari bisnis ataupun kalau mau buka bisnis sesuai passion, sesuai yang kita suka. Jadi apapun hasilnya kita nggak akan mengeluh. Kedua, betul. faktornya dari luar, cari partner mungkin, cari support system, supaya ketika hal-hal yang, beresiko terjadi, ada support-support dari luar yang bikin kita tetap, on track, tetap pada jalannya, gitu ya Mas Denny? Betul, betul Kak Dita, seperti itu. Ya, semangat terus ya Kak Gitu, Susan, semoga mungkin bisa ya semoga itu iya, heeh, semoga semangat terus. bisa sukses terus Kak Susan. Sukses terus, karena semua orang juga pasti mengalami kebosanan, jadi semoga Kak Susan bisa menemukan itu tadi faktor-faktornya, baik itu dari dalam maupun dari luar ya. Semangat terus Kak Susan buat bisnisnya. Itu tadi pertanyaan terakhir Mas Denny, dan aku tadi itu dapat info katanya Mas Denny juga mau bagi-bagi voucher. Wih, ini kayaknya ditunggu-tunggu nih. Oh ya, eee ini, ada satu, pertanyaan bentar nih Mas Denny, karena berhubung pertanyaannya ini banyak banget dan bagus-bagus banget, dan belum Ya, sempat kita, tampilkan di sini semua, boleh nggak nanti kalau misal, apa ya, transkrip pertanyaannya kita kirim ke Mas Denny, terus nanti akan dijawab di Instastory-nya Mas Denny, mungkin barangkali bisa boleh? dibantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Boleh Kak Dita, boleh. Seneng banget oke, sih siap. bisa Oke, jadi buat teman-teman yang membantu, pertanyaannya gitu. gimana? Seneng bisa membantu, ya kan ada kesulitan, saya juga Iya, sambil belajar juga, siapa tahu dari pertanyaan ini saya juga, oh buat belajar menjadi lebih baik lagi, jadi seperti itu Kak Dita. betul. Berbagi, pengalaman sharing seperti ini juga bagian dari belajar ya, Mas Denny? Iya, bagian dari belajar dan Iya, belajar dari, bagian dari berbuat baik juga, ya kan. Karena hal mhm, baik itu kan meluas, jadi seperti itu Kak betul, Dita. Seneng juga iya ngelakuin ini. iya. Oke, jadi nanti untuk teman-teman nggak usah khawatir yang pertanyaannya belum dijawab, karena pertanyaannya ternyata bagus-bagus banget tadi setelah difilter sama teman-teman panitia, nanti akan di-share ke Mas Denny dan nanti akan dijawab, di Instastory-nya Instagram-nya Mas Denny langsung. Well, tadi katanya, mau bagi-bagi voucher nih Mas Denny, mungkin di sini udah Iya, menunggu-nunggu teman-teman, ada voucher Good Kills,
senilai 500.000 untuk 2 pemenang dan juga voucher OVO senilai 100.000 untuk 2 pemenang juga. Iya, betul. Betul Kak Dita. Voucher Oke, OVO jadi sama voucher ada Goodwill. jadi ada 4 4, pertanyaan 4 harusnya pemenang. ya. Aku Ya. mau ngajuin 1 pertanyaan, 4 pemenang, 4 pertanyaan. Aku mau ngasih 1 pertanyaan dulu, nanti next-nya mungkin Mas Denny bisa ngasih pertanyaan ya. Oke. Ya. Oke, yang pertama nih, sebutkan 3 kota, cabang atau kemitraan dari Good Kills. Langsung di komen, yuk ditunggu. Oke. Well, mungkin bisa dipilih juga dari panitia. Oke, banyak sekali yang jawab. Oke, mungkin Mas Denny yang mau memilih? Yang nanya pertama mungkin? Yang pertama itu betul. Dari Kak Endang. Kak Endang itu yang pertama kali. Betul semua itu jawabannya. Oh, yang di situ jawabannya dia? Yang Surabaya, Semarang, Jakarta ya? Ya, Jakarta kita juga ada. Betul itu. Betul, Kak. Oke, itu tadi pertanyaan pertama. Mungkin pertanyaan kedua langsung dari Mas Denny. Oke. Sebutkan 2 paket bakso dari bakso astronot. 2 aja, kan ada 4. Oke, Cukup sebutin 2 aja. 2 paket bakso dari bakso astronot. Silakan, teman-teman. Oh, cepet banget tuh jawabnya. Wah, bukan lagi. Astronot nih Itu makanya. Itu yang pertama kali jawab itu. Cepet banget. Memenangkan. Aku acak ya pemenangnya ini ya. Gak apa-apa ya. Yang Kak Dita ini saya boleh milih pemenangnya nggak? Tes. Kak Dita. Iya, putus-putus tadi ya. Ah, ini saya boleh milih pemenangnya. Saya acak ya. Boleh. Jadi bukan yang pertama ya nanti ya. Saya acak Oke. ya. Ya, diacak. Silakan diacak. Untuk Monica Juniarta Purba namanya. Mars dan Venus, betul. Mars dan Venus jawabannya namanya Monica Juniarta Purba. Juniarta Purba. Oke, mungkin bisa Ya. dibantu dicatat juga sama teman-teman panitia. Oke, itu udah ada 2 pertanyaan. Tadi aku dapat info katanya, oke. Masih ada 2 lagi berarti ya? 2 pemenang lagi? Mas Jadi mungkin mau kasih pertanyaan lagi? Oke. Sebutin layanan yang ada di Goodkill. Ada 3. Oke, Coba sebutin. Ada di Instagramnya. Di Instagram Goodkill ada kok. 3 layanan dari Goodkill. Ya, Good Kills, layanannya ada di situ, ada. Ayo, coba buka Instagram dulu. Ada 3 layanan. Silakan dibuka dulu Instagramnya. Oke, bisa dipilih Mas Denny? Yang mana? Bentar, saya pilih ya. Oke. Tiga ya. Oke, saya tunggu 15 detik lagi.
Oke. Itu jawabannya udah pada benar belum sih, Mas? Ada yang benar nih sudah. Oke. Ada yang benar. Yang beruntung akan dipilih secara acak ya, teman-teman, bukan dari yang pertama ataupun yang paling terakhir. Oke, udah ya. Pemenangnya namanya Edo. Jadi layanan kita ada 3. Yang pertama disinfektan, kedua cleaning service, yang ketiga sedot tungau. Oke. Pemenangnya namanya Edo Namanya ya siapa tadi tadi? ya. Yang terakhir? Edo. Edo. Oke. Siap. Edo. Wih, udah langsung yeay gitu. Oke. Oke, tadi aku mau ngasih kesempatan buat Mas Indra. Tadi katanya mau menginfokan sesuatu. Halo, Halo, Mas sudah Indra? masuk suaranya? Ya, Oke, ya ini boleh. masih ada hadiah lagi ya? Atau kita ada, tadi kan awalnya ada sesi kuis. Masih ada satu, karena Masih tadi ada satu pertanyaan ya, udah ada oke. 3. Oke, ini terakhir untuk hadiahnya rebutan yang biar adil ya. Mungkin akan kita terapkan di acara-acara kita selanjutnya. Jadi teman-teman kita nanti mencoba main Kahoot seperti diinformasikan di awal, bisa melalui install aplikasinya atau bisa langsung melalui browser. Ya, oke. Cara mainnya adalah nanti silahkan nanti setelah ini saya akan share screen. Nanti silahkan dari handphonenya, dari browsernya www.kahoot.it ya. Terus nanti masukkan kode PIN angka yang ada di layar yang saya akan bagikan. Nah, namanya gunakan nama Instagram biar kita gampang melacak pemenangnya. Jadi kalau bisa nanti nama form feedback tadi sebelumnya sama nama Instagram yang digunakan buat Kahoot harus sama. Oke. Baik, ini mungkin saya akan share layarnya untuk di Kahoot. Oke, harusnya udah muncul. PIN-nya 7792726. Oke, silakan masukkan nama Instagram dari nama Instagramnya ya. Namanya biar kita gampang lacaknya. Oke, kita kasih waktu 2 menit aja. 1 menit saja, 1 menit. Menit 4 oh 44 lah, kita kasih 2 menit. Mungkin ada yang dari IG live delay ya. Menit 44 kita akan mulai. Gunakan nama Instagram ya biar kita gampang melacaknya. Oke, sebentar lagi menit 44. Bisa fokus langsung dari handphone ya kalau sudah terkoneksi dengan handphone. Tapi kalau misalnya 2 device bisa lihat dari share screen. Masih menit 43, begitu berganti menit 44 langsung kita mulai. Ada 5 pertanyaan sesuai dengan materi ya. Jadi kalau tadi yang perhatikan dari awal pasti bisa jawab karena pertanyaannya sebenarnya gampang, tapi harus hati-hati dipilih jawabannya. Oke, sudah dimulai. Oke, sudah menit 44. Kita langsung mulai. Pertanyaan pertama. Apa nama acara malam ini? Hati-hati di pilihan jawabannya. Hanya 10 detik.
Oke, yang pertama Nelvira _Safni ya, peringkat pertama. Berikutnya, ada berapa profil Instagram usaha kuliner yang dicantumkan di akun Instagram Mas Denny tadi? Instagram usaha kuliner. Oke, Lala Siregar 17 sekarang leading, memimpin. Apa nama akun Instagram brand jasa desinfektan dan cleaning milik Mas Denny? Kafit Humam memimpin ya. Oke, pertanyaan keempat. Apa hobi Mas Denny yang ditekuni untuk menjadi bisnisnya? Sebutkan nama brand usahanya itu. Ada di slide juga nih. Oke, kita lihat apakah tergeser. Septina STR ya. Pemimpin. Pertanyaan terakhir, ayo semangat. Bukan hanya cepat tapi juga tepat ya. 10 detik, 6 detik, 5 detik. Oke. Peringkat ketiga Lala Siregar 17. Peringkat kedua Hafid Humam. Peringkat pertama yang mendapatkan voucher. Mendapatkan ini ya. Hadiah terakhir tadi apa tadi yang masih tersisa Mbak Dita? Voucher OVO. Voucher OVO, saldo OVO ya. Iya, saldo OVO. KHRN.nisa. Silahkan screenshot di layar handphonenya ya. Itu ada ada hasil pengumuman pemenangnya. Kirim inbox ke widya.analytic Instagram kita ya. Oke, mungkin itu saja. Selamat buat pemenang. Oke, selamat untuk keempat pemenang. Tadi Mas Indra, yang 3 di awal pertanyaan sudah dicatat ya untuk pemenangnya? Sudah. Nanti kan juga ada ini, kita bisa lihat transkrip sama ininya kan rekamannya kalau misalnya ada yang terlewat. Oke, siap. Selamat untuk keempat pemenang yang sudah mendapatkan voucher Good Kills dan juga saldo OVO 100.000 untuk 2 orang. Selamat dan Mas Denny-nya hilang ya? Oke. Well, itu tadi acara kita malam hari ini, teman-teman. Talk show Widya Analytic bersama Mas Denny Ping selaku business owner dan juga sociopreneur. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk teman-teman yang mungkin sedang menjalankan bisnis ataupun mau memulai bisnis gitu ya, teman-teman. So, thank you so much untuk kebersamaannya malam hari ini. Kita ketemu di next event-nya Widya Analytic. Sehat selalu. Jangan lupa untuk link feedback-nya diisi 1 kali aja, teman-teman. Jadi nanti link feedback-nya diisi 1 kali aja, nanti teman-teman akan dapat e-sertifikat. Gitu, teman-teman. So, sehat selalu, teman-teman. Kita pamit. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Terima kasih.